kuning. Oh, itu Jadi pasangannya ya. Bapak. Hai Tribuners, saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Hari ini, hari Rabu, pada tanggal 15 Maret 2023, kami rombongan yang saya pimpin akan silaturahmi ke Komando Armada 3 TNI AL di Kabupaten Sorong. Kita akan bersilaturahmi dengan Pangko Armada 3 untuk mengundang beliau hadir di dalam acara launching tribunsorong.com, satu portal ke-69 Tribun Network Kompas Gramedia pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 di Hotel Sorong, di Hotel Aston Sorong maksud saya. Dan ikuti perjalanan saya. Ini armada ini baru memang Pak. Ya. Tadi Bapak sudah ngendikan bahwa sebelumnya memang sangat familiar. Duanya armada ini ada Kolang Ops namanya Pak. Kolang Ops, Komando Pelaksana Operasi. Pelaksana Operasi ya. Nah, itu namanya Gus Purla dan Gus Kamla. Gus Purla, Gugus Tempur Laut. Gus Tempur Laut. Jadi melambung-melambung. Rumit Pak. Ya, ya, ya. Kemudian ada Gus Purla. Gus Purla, Gugus Tempur Laut, posisinya ada di Ambon. Oh, di Ambon. Di Ya? Ambon. Tapi kita sedang proses untuk validasi. Nanti akan kita pindahkan ke Saumlaki. Saumlaki ya. Lebih selatan lagi ada Tual. Saumlaki di Tual ya Pak ya? Tual bawahnya lagi. Oke. Jadi dia lebih dekat dengan perbatasan dengan Australia. Kemudian dari Kormada 3 ini ada namanya Komando Pelaksana Dukungan, yaitu Lantamal dan Lanal. Lantamal pangkalan utama ya Pak? Pangkalan utama Tni Angkatan Laut. Di Jayapura? Di sini ada. Di sini ada. Sorong. Ya, Oh, Sorong ada? Yang pertama di Sorong sini, ini Lantamal 14. Ya. Kemudian Lantamal 9 ada di Ambon. Kalau yang di Jayapura Pak? Itu Lantamal 10. Oh, 10. Tambah satu lagi Lantamal Merauke. Di Biak itu ada Lanal, ada Gus Kamla. Di Biak itu. Memang Biak ini pulau kecil tapi paling banyak jenderalnya di sana. Iya, iya, iya. Iya, Pak. Bintang 2 ada di sana satu, Koops AU. Ya. Angkatan Udara bintang 2 1. Bintang satunya Angkatan Udara ada 3 di sana. Oh, pulau kecil tapi bintangnya banyak. Angkatan Lautnya bintang 2-nya, bintang satunya 1 di sana. Itu Rana itu katanya singkatan dari Rantonan Indah, betul nggak Pak itu? Oh, betul, Pak. Dan alhamdulillah semua nggak bisa hilang Pak memori itu. Semua wilayah kita ini bagus semua. Kita pasti tahu Raja Ampat. Semua orang pasti pernah mendengar Raja Ampat. Beliau adalah Pak Abdul Faris Umlati. Pak, selamat siang. Selamat siang. Pak, bisa cerita dong. Saya tadi di pesawat itu banyak ketemu bule-bule Pak dari Jakarta. Nah, saya mengira pasti mereka itu datang ke Sorong, mendarat di Sorong. Pasti mau ke tempat Bapak. Benar nggak seperti itu? Sangat benar sekali. Dan Ya. saya benarkan apa yang disampaikan oleh Pak Ferdi bahwa Raja Ampat sekarang ini sudah seksi ya untuk menjadi tujuan destinasi pariwisata dunia dan juga nasional. Tingkat kunjungan pariwisata di Indonesia 2 minggu yang lalu menurut Pak Menteri Pariwisata bahwa kita yang ke nomor ketiga Ketiga ya Pak ya? setelah Bali. Kita Bali ya. Ini menandakan dan menunjukkan bahwa kepercayaan para pelancong atau para turis sudah sangat welcome. Ya. Kemarin Desember, tanggal 7 Desember 2022, Raja Ampat termasuk salah satu daerah yang pariwisata yang dimasukkan dalam program UNESCO, yaitu UNESCO, ya? sertifikat award untuk geopark dunia. Lebih mampu, lalu nyanyi sambil melempar. Kalau aku kena berapa kali nilainya tinggi, aku dianggap sebagai orang yang hebat. Oh, jadi yang paling tinggi gitu Pak? Orang banyak lemparannya kena. Oh, itu zaman dulu ya. Sekarang nggak pakai itu lagi. Sekarang sudah pakai voting dan Iya. Iya. Dari dulu. Wah, itu mana yang lebih terkenal sasaran ya? ya, namanya kalafo. Kalafo. Melempar kalafo itu sambil bernyanyi lagu-lagu folk. Bapak bisa nyanyi lagu kok gimana Pak?
satu di antara lagunya itu, pendek aja. Kondawo murumbe, mar-marbe, kondawo. Oh, gitu ya. Gitu. Itu terakhir model kayak gitu kapan, Pak? Terakhir Untuk di zaman Belanda itu masih. Oh, masih ya. Kalau pemimpin itu diridhoi oleh Tuhan, dibuktikan dengan para yang dapat sasaran, kehebatannya di situ. Artinya bahwa uji itu diuji. Ya. Kalau memang Tuhan berkehendak, itu lebarannya kena. Ya. Jadi ada penghormatan kepada leluhur, pada alam. Itu baru di parlemen ini dengan para kelas politik. Bersama saya Bapak Komandan Korem 181 Praja Viratama, Bapak Brigadir Jenderal TNI Juniras Lumban Toluan. Saya pelan-pelan karena takut salah. Selamat sore, Komandan. Selamat sore, Bapak. Nah, Pak Komandan, saya cerita ini sepanjang Bapak bertugas di wilayah Papua ini, apa yang paling berkesan dan tidak terlupakan dalam hati dan pikiran? Yang berkesan bagi saya adalah penugasan tentang bagaimana adat budaya yang ada di Papua ini. Memang kita harus bisa menyelami atas tingkat damai. Udah memilih wisata apa yang Bapak paling suka di sini? Kawasan mana yang Bapak? Wah, ini jos betul, ini indah betul. Pegunungan Oh ya. itu ketinggian kalau tidak salah itu 3.200 meter di atas permukaan laut. Itu apa Pak? Hebatnya di pegunungan apa? Di sana semua dapat, Pak. Oh gitu. Saya ketempatan dari Sumatera, ada Danau Toba. Ya. Danau Toba itu memang di ketinggian. Tapi kalau di sini ada dua danau, Anggi Gida dan Anggi satu lagi. Anggi dan Anggi Gida. Anggi dan Anggi Gida itu bahasa Indonesianya itu Danau Perempuan dan Danau Laki-laki. Oh gitu. Ada sepasang dua, ya. Ada sepasang. Ada dua danau yang di sana. Keindahannya itu lumayan cukup bagus sekali. Alamnya juga sangat sehat sekali, dingin sekali. Kalau malam udah sore, Pak, kalau kita di luar begitu, kempasan angin sejukannya itu sangat terasa sekali. Nah, beliau adalah Komisaris Besar Polisi Happy Perdana Yudianto. Beliau sudah lama bertugas di wilayah Papua ini, terutama di wilayah barat. Pak Kapolres, ya, bisa cerita Pak, selama Bapak bertugas di tanah Papua ini, baik di Papua Barat maupun di Papua Barat Daya, apa yang paling berkesan? Yang pertama adalah situasi, Pak. Kemudian masyarakat Sorong, Papua Barat. Mereka ini sebenarnya unik, ya. Saudara-saudara kita di Papua ini unik. Mereka itu sopan, ramah, yang sebenarnya yang tidak banyak diketahui oleh saudara-saudara kita yang belum pernah ke Papua. Awal saya berangkat ke Papua ini, saya sangat-sangat bertanya-tanya untuk di Papua ya, Papua Barat, hutan dan lain sebagainya. Tapi begitu saya sampai di Papua ini, ternyata semua masyarakatnya sangat-sangat luar biasa. Apalagi masyarakat lokal, masyarakatnya sangat ramah dan sangat sopan kepada para pendatang. Ya kalau mungkin ada beberapa yang negatif ya, semua di wilayah juga saya pikir begitu Pak, sama. Tapi secara keseluruhan masyarakat Papua ini sangat-sangat ramah untuk menurut saya. Kapolres, ya. Kalau kita tanya kuliner apa yang paling Bapak suka di wilayah ini? Wah, bakar ikan nggak? Pasti bakar ikan. Ya, Bakar ikan, ikan kakap merah itu luar biasa tuh. Ya. Sama papeda sama
bersama dengan saya Pak Kepala Kejaksaan Negeri di Sorong. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ya Pak Kajari. Saya dengar Pak Bapak sudah bertugas 5 tahun di tanah Papua ini. Boleh cerita Pak, selama 5 tahun ini apa yang paling Bapak tidak bisa lupakan? Yang sangat berkesan maksud saya. Ya, yang selalu terbayang karena mungkin sering mendapat berita-berita yang dalam tanda kutip negatif, entah itu kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Papua. Tapi setelah bertugas di Papua, kami anggap bahwa tidak ada bedanya di tempat kami sebelumnya, Sulawesi, bahwa kejadian yang terjadi di sini tentu ada sebab akibat. Ya Pak, kalau boleh saya tanya, dari sekian kuliner atau makanan di Papua ini, apa yang paling Bapak suka? Wah, tetap beda Pak. Wah, Pak beda ya. Kalau yang itu Pak, ikan kuah kuning Bapak suka? Wah, itu sangat, karena nggak sah papeda itu tanpa kuah kuning. Oh itu pasangannya ya. Bapak. Baik Pak Muhammad Rizal, terima kasih luar biasa pengalaman yang bisa Bapak bagikan nanti kepada pembaca dan penonton kita. Tentu kita berharap Pak Rizal bisa melaksanakan amanah dan tugas ini sampai paripurna di tanah Papua ini. Saya Febi Mahendra Putra, pamit undur diri. Kita akan ngobrol dengan tokoh yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Shalom, Namo Buddhaya, dan jangan lupa tetap bahagia. Peneliti itu di Ridho Tuhan dibuktikan dengan para yang dapat sasaran, kehebatannya. Pulau kecil tapi paling banyak jenderalnya di sana. Iya. Iya Pak. Ada 2 danau yang di sana. Keindahannya itu lumayan cukup bagus. Alamnya juga sangat sehat sekali, dingin sekali. Masukkan dalam program UNESCO, yaitu UNESCO, ya? menerima sertifikat award untuk geopark dunia. Keseluruhan masyarakat Papua ini sangat-sangat ramah, bakar ikan, kakap merah itu luar biasa tuh. Ya. Kalau yang itu Pak, ikan kuah kuning Bapak suka? Wah, itu sangat, karena nggak sah papeda itu tanpa kuah kuning. Oh itu jadi pasangannya ya. Bapak. Hai Tribuners. Saya Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Hari ini hari Rabu pada tanggal 15 Maret 2023, kami rombongan yang saya pimpin akan silaturahmi ke Komando Armada 3 TNI AL di Kabupaten Sorong. Kita akan bersilaturahmi dengan Pangko Armada 3 untuk mengundang beliau hadir di dalam acara launch tribunsorong.com, satu portal ke-69 Tribun Network Kompas Gramedia pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 di Hotel Sorong, di Hotel Aston Sorong maksud saya, dan ikuti perjalanan saya.
Ini armada ini baru memang Pak. Ya. Tadi Bapak sudah ngendikan bahwa sebelumnya memang sangat familiar. Dualnya armada ini ada Kolang Ops namanya Pak. Kolang Ops. Komando Pelaksana operasi. Pelaksana operasi ya. Nah, itu namanya Gus Purla dan Gus Kamla. Gus Purla, gugus tempur laut. Gugus tempur laut. Jadi melambung. Rumit Pak. Ya. Ya. Kemudian ada Gus Purla. Gus Purla, gugus tempur laut, posisinya ada di Ambon. Oh, di Ambon. Di Ya? Ambon. Tapi kita sedang proses untuk validasi. Nanti akan kita pindahkan ke Saum Laki. Saum Laki ya. Lebih selatan lagi ada Tual. Saum Laki di Tual. Ya, Pak ya. Tual bawahnya lagi. Oke. Jadi dia lebih dekat dengan perbatasan dengan Australia. Kemudian dari Kormada 3 ini ada namanya Komando Pelaksana Dukungan. Itu Lantamal dan Lanang. Lantamal pangkalan utama ya Pak? Pangkalan utama Angkatan Laut. Di Jayapura? Enggak, di sini ada. Di sini ada. Sorong. Ya. Ada? Ya, yang pertama di Sorong sini, ini Lantamal 14. Ya. Kemudian Lantamal 9 ada di Ambon. Kalau yang di Jayapura Pak? Itu Lantamal 10. Oh, 10. Tambah satu lagi Lantamal Merauke. Di Biak itu ada Lanang, ada Gus Kamla. Di Biak itu. Memang Biak ini pulau kecil tapi paling banyak jenderalnya di sana. Iya. Ya, Wak. Bintang 2 ada di sana satu, Koops AU. Ya. Angkatan Udara bintang 2 1. Bintang satunya Angkatan Udara ada 3 di sana. Oh, pulau kecil tapi bintangnya banyak. Angkatan Lautnya bintang 2-nya, bintang satunya 1 di sana. Itu Rana itu katanya singkatan dari Rantonan Indah, betul nggak Pak itu? Oh betul Pak. Dan alhamdulillah semua nggak bisa hilang Pak memori itu. Semua wilayah kita ini bagus semua. Kita pasti tahu Raja Ampat. Semua orang pasti pernah mendengar Raja Ampat. Beliau adalah Pak Abdul Faris Umlati. Pak, selamat siang. Selamat siang. Pak, bisa cerita dong. Saya tadi di pesawat itu banyak ketemu bule-bule Pak dari Jakarta. Nah, saya mengira pasti mereka itu datang ke Sorong, mendarat di Sorong. Pasti mau ke tempat Bapak. Benar Pak? Sangat benar sekali. Dan saya benarkan apa yang disampaikan oleh Edi bahwa Raja Ampat sekarang ini sudah seksi ya untuk menjadi tujuan destinasi pariwisata dunia dan internasional. Tingkat kunjungan pariwisata di Indonesia 2 minggu yang lalu menurut Pak Menteri Pariwisata bahwa kita yang ke nomor ketiga ya Pak ya? Setelah Bali. Bali ya. Ini menandakan dan menunjukkan bahwa kepercayaan para pelancong atau para turis sudah sangat welcome. Kemarin Desember, tanggal 7 Desember 2022, Raja Ampat termasuk salah satu daerah yang pariwisata yang dimasukkan dalam program UNESCO, yaitu sertifikat award untuk geopark dunia. Bambu, lalu nyanyi sambil melempar. Aku kena berapa kali dari tinggi, aku dianggap sebagai orang. Oh, jadi yang paling tinggi itu Pak? Yang paling lemparannya kena. Oh, itu zaman dulu ya. Sekarang nggak pakai itu lagi. Sekarang sudah pakai kopi. Iya. Dari dulu. Bom itu mana yang lebih terkenal sasaran ya? Iya, namanya kalafo. Kalafo. Melempar kalafo itu sambil bernyanyi lagu-lagu folk. Bapak bisa nyanyi lagu folk gimana Pak? Satu di antara lagunya itu, pendek aja. Kondawo murumbe, marmarbe, kondawo. Gitu ya. Itu terakhir model kayak gitu kapan Pak?
terakhir Untuk di zaman Belanda itu masih ya. Kalau PBB itu diridhoi oleh Tuhan, dibuktikan dengan para yang dapat sasaran, kehebatannya di situ. Artinya bahwa uji itu diuji. Iya. Kalau memang Tuhan berkehendak, itu udah barangnya kena. Iya. Jadi ada penghormatan kepada leluhur, pada alam. Itu harus di nantinya dengan para pelakon. Bersama saya Bapak Komandan Korem 181 Praja Viratama Brigadir Jenderal TNI Juniras Lumban Toruan. Saya pelan-pelan karena takut salah. Selamat sore Komandan. Selamat sore Bapak. Nah, Pak Komandan, saya ceritain sepanjang Bapak bertugas di wilayah Papua ini, apa yang paling berkesan dan tidak terlupakan dalam hati dan pikiran? Yang berkesan bagi saya adalah penugasan tentang bagaimana adat budaya yang ada di Papua ini. Memang kita harus bisa menyelami bagaimana hati dan perasaan saudara-saudara kita yang ada di Papua. Karena saya lihat dengan contoh, dengan melalui pendekatan saja sebenarnya saudara-saudara kita yang di Papua ini dengan hati itu mereka itu sudah bisa menerima apa yang kita inginkan. Karena sebenarnya di sini adalah mendasar di atas cinta damai. Boleh memilih wisata apa yang Bapak paling suka di sini? Kawasan mana yang Bapak? Wah ini jos betul, ini indah betul. Pegunungan Arfak. Oh iya. Itu ketinggian kalau tidak salah itu 3.200 meter di atas permukaan laut. Itu apa Pak hebatnya di Pegunungan Arfak? Di sana semua dapat Pak. Oh gitu. Saya ketempatan dari Sumatera, ada Danau Toba. Ya. Danau Toba itu memang di ketinggian. Tapi kalau di sini ada dua danau, Anggi Gida dan Anggi satu lagi. Anggi dan Anggi Gida. Anggi dan Anggi Gida itu bahasa Indonesianya itu Danau Perempuan dan Danau Laki-laki. Oh gitu. Ada sepasang ya. Ada sepasang. Ada dua danau yang di sana. Keindahannya itu lumayan cukup bagus sekali. Alamnya juga sangat sehat sekali, dingin sekali. Kalau malam udah sore Pak, kalau kita di luar begitu, hempasan angin sejukanya itu sangat terasa sekali. Nah, beliau adalah Komisaris Besar Polisi Happy Perdana Yudianto. Beliau sudah lama bertugas di wilayah Papua ini, terutama di wilayah barat. Pak Kapolres, ya, bisa cerita Pak, selama Bapak bertugas di tanah Papua ini, baik di Papua Barat maupun di Papua Barat Daya, apa yang paling berkesan? Yang pertama adalah situasi Pak. Kemudian masyarakat Sorong, Papua Barat Daya. Mereka ini sebenarnya unik, ya. Saudara-saudara kita di Papua ini unik. Mereka itu sopan, ramah, yang sebenarnya yang tidak banyak diketahui ya oleh saudara-saudara kita yang belum pernah ke Papua. Awal saya berangkat ke Papua ini, saya sangat-sangat bertanya-tanya untuk di Papua ya, Papua Barat, hutan dan lain sebagainya. Tapi begitu saya sampai di Papua ini, ternyata semua masyarakatnya sangat-sangat luar biasa. Apalagi masyarakat lokal, masyarakatnya sangat ramah dan sangat sopan kepada para pendatang. Ya kalau mungkin ada beberapa yang negatif ya, semua di wilayah juga saya pikir begitu Pak, sama. Tapi secara keseluruhan masyarakat Papua ini sangat-sangat ramah untuk menurut saya. Ya, Pak Kapolres, ya. Kalau kita tanya kuliner apa yang paling Bapak suka di wilayah ini? Wah, bakar ikan nggak? Pasti bakar ikan. Ya, bakar ikan kakap merah itu luar biasa tuh. Ya. Sama papeda sama kuah kuning. Telah bersama dengan saya Pak Kepala Kejaksaan Negeri di Sorong. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ya, Pak Kajari. Selama saya dengar Pak, Bapak sudah bertugas 5 tahun di tanah Papua ini. Boleh cerita Pak, selama 5 tahun ini apa yang paling Bapak tidak bisa lupakan? Yang sangat berkesan maksud saya. Ya, yang selalu terbayang karena mungkin sering mendapat berita-berita yang dalam tanda kutip negatif, entah itu kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Papua. Tapi setelah bertugas di Papua, kami anggap bahwa
tidak ada bedanya di tempat kami sebelumnya. Sulawesi, bahwa kejadian-kejadian yang terjadi di sini tentu ada sebab akibat. Ya Pak, kalau boleh saya tanya, dari sekian kuliner atau makanan di Papua ini, apa yang paling Bapak suka? Wah, tetap papeda, Pak. Wah, papeda ya. Kalau yang itu Pak, ikan kuah kuning Bapak suka? Wah, itu sangat, karena nggak sah papeda itu tanpa kuah kuning. Oh, itu jadi pasangannya ya. Bapak. Baik Pak Muhammad Rizal, terima kasih luar biasa pengalaman yang bisa Bapak bagikan nanti kepada pembaca dan penonton kita. Tentu kita berharap Pak Rizal bisa melaksanakan amanah dan tugas ini sampai paripurna di tanah Papua ini. Amin, amin. Saya Febi Mahendra Putra, pamit undur diri. Kita akan ngobrol dengan tokoh yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Shalom, Namo Buddhaya, dan jangan lupa tetap bahagia. Myself dreaming of silver and gold, like a scene from a movie that every broken heart knows. You're rocking on moonlight and you pull me close. Split second and you disappeared and I was all alone. Woke up and tears, you by my side. We'd all relive and dying lights. No, we're not promised tomorrow. So I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna hold you like I'm saying goodbye. Wherever we're standing, I will take you for granted. 'Cause we never know when
like I'm saying goodbye. Wherever we're standing, I will take you for granted, 'cause we never know where we run out of time. so I'm gonna love I'm you gonna love you like I'm gonna lose like I'm you. gonna lose I'm gonna hold you like I'm gonna lose you. Iya, selamat sore Bapak Ibu tamu undangan sekalian. Kami mengucapkan selamat datang di auditorium atau ballroom Hotel Aston ini. Dan kami mempersilahkan Bapak Ibu sambil menunggu acara kita dimulai untuk menikmati coffee break yang tersedia ada di bagian belakang. Ya, dipersilakan bagi Bapak Ibu tamu undangan untuk boleh menikmati coffee break di bagian belakang dari ballroom ini. Terima kasih. Look how far we've come, oh baby. What to tell the long way. We knew we get there someday. This day I'll be. You'll never make it, but just look at us holding on. We're still together, still going strong. You're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. You're still the one that I love, the only one I dream. Oh, you're still the one I kiss tonight. And I'm better. We bring it all together. I'm happy when we stay. Look at what we want, baby. Stay out there. You'll never make it. We just look at us holding on. We're still together, still going strong. Oh, you're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. Oh, you're still the one that I love, the only one I dream. Oh, you're still the one I kiss goodnight. You're still the one. You're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. Oh, you're still the one that I love, the only one I dream. Oh, you're still the one I kiss goodnight. So captivated, look how far we've come, oh baby. Stuck on you, God is feeling down deep in my soul that I just can't lose. Yes, I'm on my way. Need a friend, in the way I feel now, like something with you till the end. Yes, I'm on my way, but you can't stay.
enough for two just it's time for me to come alone. Yes, I'm on my way. Oh, so hard to see. There woman like you would it around for men like me. Yes, I'm on my way. Now I can get to stay. I'm leaving on that midnight train tomorrow. I know just where I'm going. I pick up my troubles and I throw them all away. Just this time, little darling, I'm coming home today. Oh, I'm stuck on you. Got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needed a friend. Yes, I'm running away to the end. Yes, I'm on my way. I'm about to get to stay. Let me play among the stars, and let me see what spring is like. Oh, Jupiter and Mars. In other words, all I am. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I love, for all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Baik Bapak Ibu, mohon perhatian bagi Bapak Ibu yang mungkin tadi mengambil coffee break, kemudian ada handphonenya yang ketinggalan di bangket bagian belakang. Handphone Vivo warna grey, ya, warna abu-abu. Silahkan boleh langsung ketemu dengan kami di sini. Ada Mas Salman nanti. Boleh Bapak Ibu, kalau ada yang ketinggalan handphonenya boleh langsung ke depan. Terima kasih. Another summer day has come and gone away. And that is sorrow, but wanna go home. Maybe surrounded by a million people like still feeling alone. I just wanna go home. Oh, I miss you, you know. And I've been keeping you the letter that I wrote to you. It's one a line or two. I'm fine, baby, how are you? Well, I will send them, but I know that it's just not enough. My words are cold and flame, and you deserve more than they. Not an airplane, I'm not a silent place. I'm lucky I don't wanna go home. I've got to go home. Go home. I'm just too far from where you are. I wanna come home. I'm living someone else's life. It's like I just stepped outside when everything was going right. And I know just why you could not come along with me. This wasn't not your dream, but you always believe in me. Another winter day has come and gone away, and in a party cell where I wanna go home. Let me go home. Oh, and I'm surrounded by a million people. I still feel alive, but let me go home. Oh, babe, I miss you, you know. Let me go home. I'm coming back home. I'm coming back home.
ku bawa pulang, yang selalu ku sayang, bersama berdua kita bahagia. Kasih, dengarlah hatiku berkata, aku cinta kepada dirimu sayang. Oh kasih, percayalah kepada diriku, hidup dan matiku hanya untukmu. Malam ini kasih, teringat aku padamu, seakan kau menemaniku. Ku yakinkan diri agar tiada sepi, ku lewatkan hari dalam mimpiku. Kasih, dengarlah hatiku berkata, aku cinta kepada dirimu sayang. Oh kasih, percayalah kepada diriku, hidup matiku hanya untukmu. Oh kasih, dengarlah hatiku berkata, aku cinta kepada dirimu sayang. Oh kasih, percayalah kepada diriku, hidup dan matiku hanya untukmu.
menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Tanah Papua. Yang membisu selalu generasi burung emas. Burung lambang yang penuh misteri, kau punya mempesona. Sungaimu
yang bisu selalu cendrawasih burung emas. Gunung-gunung lembah-lembah yang penuh misteri, kamu punya selalu keindahanmu yang mempesona. Sunganmu yang deras mengalirkan emas. So ya Tuhan, terima kasih. So ya Tuhan, terima kasih. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Berpeganglah tangan, satu dalam cita demi masa depan Indonesia Jaya. Hai, saya Harfi Maleholo mengucapkan selamat atas launching tribunsorong.com. Harapannya tentunya biarlah tribunsorong.com ini menjadi media yang selalu update dan juga terpercaya. Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Disiarkan langsung dari Raja Ampat Ballroom Aston Hotel Sorong. Mari kita sambut pembawa acara kita, Noni Dancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat sore untuk kita semua. Selamat bergabung dalam acara Talk Show Nasional. Ayo dukung Green Energy meraih peluang di Provinsi Baru, Papua Barat Daya. Bapak Ibu hadirin sekalian, talk show ini adalah persembahan dari Tribun Network dalam rangka launching tribunsorong.com. Yang mana tribunsorong.com ini adalah portal online terbaru dalam jejaring media Tribun Network. Hari ini, Bapak Ibu hadirin sekalian akan menjadi saksi lahirnya portal berita online yang akan menjadi garda depan informasi di Provinsi Papua Barat Daya. Tribunsorong.com ini merupakan portal ke-69 yang dikelola oleh Tribun Network Kompas Gramedia. Dan kini Tribun Network telah hadir di 35 dari 38 provinsi di Indonesia. Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Boleh Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan yang meriah? Dan kami mengucapkan selamat datang kepada CEO Tribun Network, Bapak Dahlan Dahi. Kemudian, ya boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin untuk beliau. Dan juga Commercial Director Tribun Network, Bapak Hadrianus Cipiantoro. Selamat datang Bapak. Dan selanjutnya News Director Tribun Network, Bapak Feby Mahendra Putra. Dan para pemimpin redaksi, General Manager Bisnis, News Production, Online Manager Tribun Network seluruh Indonesia yang hadir di sini. Dan juga kami mengucapkan selamat datang tentunya kepada Bapak Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Bapak Muhammad Musaad, yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Penjabat Sekda Papua Barat Daya yang sementara dalam perjalanan. Kemudian juga Penjabat Wali Kota Sorong, Bapak Syur Siarangga yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 2 Setda Kota Sorong, Bapak Tamrin Tajudin. Kemudian selanjutnya ada Penjabat Bupati Maibrat, Bapak Benhard Rondonuwu. Selanjutnya ada Bupati Sorong Bapak Ian Pitmoso yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Sorong Bapak Suroso.
Selanjutnya ada Bupati Sorong Selatan, Bapak Samsudin Anggiluli yang hari ini diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sorong Selatan, Bapak Nimrod Nau. Dan juga ada Bapak Penjabat Bupati Tamro, Bapak Engelbertus Gabriel Kocu yang kali ini diwakili oleh Kepala Bapeda Kabupaten Tamro, Bapak Mosi Waria. Dan kami mengucapkan selamat datang juga kepada Bapak Panglima Komando Armada 3, Laksamana Muda Agus Haryadi. Kemudian Komandan Korem 181 Praja Viratama, Brigjen TNI J. Lumban Toruan. Selamat datang Bapak. Direktur Polisi Air dan Udara Polda Papua Barat, Kombes Pol Budi Utomo. Selanjutnya kami juga mengucapkan selamat datang kepada Dr. Andes Ekonomi Lambert Jitmau, mantan Wali Kota Sorong periode 2012-2022. Dan juga selamat datang kepada Kepala Penerangan Kodam, Letkol Infantri Batara Alex Bulo Momot. Dan Kapolres Tabes Sorong, Kombes Pol Happy Perdana Yudianto. Selamat datang Bapak. Kemudian Kapolres Sorong AKBP Yohanes Agustian Daru. Dan kemudian kami mengucapkan selamat datang juga Komandan Kodim 1802, Letkol CPN Andi Sigit Pamungkas. Kemudian juga Komandan Lantamal Laksda TNI Deni Prasetyo, dan selanjutnya Bapak Ibu partisipan yang telah hadir secara langsung maupun di ruang virtual yang hari ini kita semua akan menjadi saksi dari lahirnya tribunsorong.com. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan sama-sama mendengarkan sambutan CEO Tribun Network Bapak Dahlan Dahi. Kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Mohon maaf karena ini wartawan jadi gayanya agak kaku dikit Pak. Bapak PJ Gubernur Papua Barat Daya, Pak Musad, yang kebetulan diwakili oleh Pak Sekda ya, selamat sore. Pak Edison Siagian, selamat sore ya. Pak PJ Wali Kota Sorong, Pak Jos Yarangga, terima kasih Pak sudah datang. Ini saya mesti ralat nih, MC beliau udah hadir bersama kita. Bapak PJ Bupati Maibrat, Pak Benhard Rondonuwu, izin Pak. Kemudian Bapak PJ Bupati Sorong, Bapak Janpit Moso yang diwakili oleh Asisten Perekonomian Bapak Suroso. Selamat sore Pak. Bapak Bupati Sorong Selatan yang diwakili Kepala Dinas Infokom Pak Nimrod Nau. Selamat sore. Bapak Bupati Tamrau yang diwakili Pak Mosi Waria. Selamat sore juga. Bapak Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda Pak Agus Haryadi. Selamat sore. Dan Komandan Korem, wah ini Pak Brigjen J. Lumban Toruan, KTP masih Jakarta. Bapak Direktur Polairut Papua Barat, Pak Kombes Budi Utomo. Bapak Kepala Penerangan Kodam, Pak Letkol Infantri Batara, selamat sore. Bapak Kapolres, ya, selamat sore Pak. Kombes Polisi Happy Perdana Yudianto. Oh maaf ini ada Pak Kapolres Tabes, ya Pak Kombes Happy, ada Pak Kapolres Sorong, Pak KBP Yohanes. Selamat sore Pak. Saya harus baca satu-satu ini biar nggak lewat nih. Bapak Komandan Kodim, Letkol Andi Sigit Pamungkas. Selamat sore Pak. Bapak Komandan Lantamal, Pak Laksamana Madya, Pak Deni. Kayaknya baru 1 bulan ya Pak Deni di Sorong. Selamat datang di Sorong Pak. Kemudian Bapak dan Ibu semua yang hadir, mohon maaf namanya saya tidak bisa sebutkan satu persatu.
teman-teman saya pimpinan, Mas Adrianus Ciptiantoro dari bisnis, ya, Direktur Komersial Tribun, Mas Febi Mahendra, Direktur Pemberitaan, kami sebutnya Ketua RT, beliau nanti yang akan mandu acara ini, para pimpinan Tribun yang menyaksikan acara ini secara virtual. Secara khusus, selamat sore kepada Bapak Lambertus Jitmau, Wali Kota Sorong 2 periode, Ketua Golkar, terima kasih Pak sudah hadir. Kemudian Bapak Ketua Lembaga Masyarakat Adat Malomai, Bapak Silas Onge Kalamai. Selamat sore Pak. Izin saya laporkan sebelum acara kita mulai. Ini kantor ketiga kami di Papua. Jadi kami mulai di Jayapura 2 tahun lalu, tribunpapua.com, kemudian nyusul di Manokwari untuk tribunpapuabarat.com, sekarang kami ada di Sorong untuk Papua Barat Daya. Kenapa perlu ke Papua? Karena kami percaya bahwa Indonesia tanpa Papua bukan Indonesia. Kami tahu ini jauh sekali Pak, ya, tepuk tangan untuk Sorong. Yang kedua, kami percaya bahwa cerita setiap daerah hanya bagus kalau ditulis oleh orang daerah itu sendiri. Karena komunikasi kita selama bertahun-tahun dijajah, tanda petik, oleh perspektif wartawan kami yang ada di Jakarta. Karena itu kami harus merekrut wartawan di daerah itu, editor di daerah itu untuk menulis tentang daerah itu. Menurut saya ini jauh lebih bagus dan memberi akses kepada semua daerah di Indonesia untuk dapat tampil ke panggung nasional. Saat ini kami 69 jaringan kantor seluruh provinsi kecuali yang tengah, ada 2 provinsi baru kami punya utang, tapi kalau di Indonesia seluruh yang lain, di wilayah lain seluruhnya. Beberapa daerah kota kedua ada di Solo, ada di Malang, kami juga udah masuk, di Aceh kami masuk ke Gayo. Itu semua untuk memastikan bahwa Indonesia mendapat akses ke panggung nasional. Nah, mohon izin Pak Panglima, Pak Jenderal, Bapak TNI Polri, ada risiko di pendekatan tribun seperti ini. Risikonya adalah semua perbedaan yang didorong oleh perbedaan daerah akan mendapat akses ke panggung nasional. Tapi saya bilang, bukan Indonesia kalau dia seragam. Dia menjadi Indonesia karena dia beragam. Jadi keberagaman kita adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Dan saya rasa tugas Tribun adalah memberi ruang kepada seluruh daerah di Indonesia, termasuk di Papua, untuk punya suara di panggung nasional. Karena Indonesia yang beragam adalah Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika adalah Indonesia, maka mari kita letakkan tribunsorong.com dalam konteks keberagaman Indonesia. Itu laporan yang pertama. Laporan yang kedua, Pak Jitmaut, saya baca sedikit biografi beliau, profil beliau. 10 tahun terakhir ya, beliau banyak membangun kota ini, bandaranya, pelabuhannya, rumah sakit, pasar. Saya rasa kota ini bagus sekali, tidak kalah dengan kota-kota yang lain. Kalau Sorong punya kekurangan sedikit saja, dia kekurangan akses untuk diketahui oleh orang di luar Sorong. Dan itu mestinya media memberi ruang ke situ. Saya laporkan juga, hari ini kami merekrut sekitar 10-an wartawan, ya, total sekitar 15 orang. Dan saya agak terharu, ya, karena itu menggambarkan juga betapa kota Sorong ini sangat heterogen. Ya, minyak pertama kali tahun 1935, tapi kemudian orang-orang pada datang dan Sorong hari ini adalah masyarakat yang sangat heterogen. Golkar jadi nomor 1 Pak Jitmau.
Tapi suaranya kan 8 kursi versus 7 versus 6 gitu ya. Jadi nggak begitu dominan. Nggak ada kelompok politik yang begitu dominan. Dan menurut saya, siapapun yang mengelola kota ini, provinsi ini, dia luar biasa mengelola dinamika politik karena keberagaman. Dan ini mestinya menjadi contoh seluruh Indonesia karena mengelola keberagaman tidak selalu gampang gitu. Tadi saya brief Pak anak-anak wartawan. Ada yang datang dari Tual. Tual itu di mana 3 hari naik kapal pel nih. Dari Tual Kaimana Fak baru masuk Sorong ya. Kalau 3 hari itu kan berarti sama dengan kayak ke Makassar ya, Sorong, Ambon, Bau-Bau, Makassar. Butuh 2 hari lagi untuk nyampe ke Jakarta gitu, Tual Pak. Tapi dia udah sekolah di sini, udah lama di sini. Terus teman-teman kita yang juga ada dari Serui juga datang sini. Saya tanya berapa lama Serui kalau naik kapal laut ke sini? 3 hari juga. Jadi Indonesia ini luar biasa besar ya. Kita punya saudara-saudara kita yang juga dari Flores atau dari Manado gitu ya. Dan saya merasa Sorong menurut saya Indonesia mini gitu ya. Dan moga-moga dengan kehadiran Tribun Sorong di sini bisa tumbuh bersama masyarakat sini dan berguna bagi masyarakat sini. Bapak-bapak pimpinan, tokoh masyarakat, pimpinan TNI, pimpinan Polri, ya, tokoh-tokoh agama. Mereka anak-anak muda Pak, 25, 26. Bimbing mereka, bantu mereka, semoga mereka menjadi wartawan yang baik, yang berguna bagi kota ini. Kami di Tribun, Kompas Gramedia memberikan ruang, fasilitas kepada mereka, semoga menjadi wartawan yang bagus. Kelak akan lahir wartawan-wartawan yang hebat dari Papua Barat Daya. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Show ya Tuhan, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sore. Kami mengucapkan selamat datang, terima kasih kepada Pak Dahlan dan juga selamat datang kepada Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Penjabat Sekda Papua Barat Daya, Pak Edison Siagian yang sudah boleh berkenan hadir, Bapak Penjabat Wali Kota Sorong, Pak Syursya Rangga, dan Pak Martiga juga yang baru saja bergabung juga bersama-sama dengan kami. Dan selanjutnya Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Harian LMA Papua Barat, Bapak Franky Umpain. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, dan salam baku dapa. Pertama-tama, tentu saya merasa bahagia sekali hari ini dalam ruangan ini saya didaulat untuk mewakili masyarakat adat untuk berbicara di panggung ini. Sekali lagi saya menyampaikan permohonan maaf. Sesungguhnya yang harus berada di podium ini adalah orang tua terkasih kita, Bapak kekasih kita, Bapak Silas Ongge, karena beliau adalah ketua LMA Malamoy sebagai tuan rumah di Kota Sorong. Sesungguhnya tempat ini adalah tempat istimewa untuk beliau. Pak Silas, karena beliau sudah ada, mohon berkenan untuk bersama-sama dengan saya di depan.
Pas jelas. Ya, orang adat itu biasa begini. Tidak boleh saling mendahului, tidak boleh saling baku lewat di tikungan. Jadi harus saling memberikan penghormatan dan saling menghargai. Baik, terima kasih kakakku. Izinkan saya mewakili kakak dan seluruh masyarakat Papua yang ada di Sorong Raya. Tentu ini menjadi kebanggaan dan kebanggaan tersendiri untuk masyarakat Papua dengan hadirnya Tribun Sorong.com dengan tagline mata lokal menjangkau Indonesia, saya bangga, saya Papua saya bangga. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih dan selamat datang Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Kami berharap dengan hadirnya Tribun dapat menjadi media edukasi yang juga ikut memperjuangkan kepentingan masyarakat adat yang ada di tanah Papua secara umum dan lebih khusus ada di Papua Barat Daya. Tentu masyarakat adat sendiri akan menjadi mitra bersama-sama dengan Tribun untuk terus kita juangkan apa yang menjadi harapan negara, tentu untuk melayani masyarakat Papua yang notabene adalah warga negara di Papua. Hari ini tagline kita masyarakat adat kuat, rakyat bermartabat, negara hebat. Sekali lagi, Bapak ada yang mau disampaikan? Silakan. Mari silakan. Terima kasih, saya hanya menyampaikan selamat datang Tribun News Sorong.com di Papua Barat Daya, lebih khusus di Tanah Moi. Selamat untuk hadir membantu menyuarakan suara pembangunan, pemerintahan, pelayanan masyarakat maupun suara dari kelompok-kelompok kaum marginal dan lain-lain. Kita berharap dengan hadirnya Tribun ini akan menambah semangat kita dalam berdemokrasi, menggunakan pikiran, pendapat walaupun berbeda satu sama lain, karena itu adalah konsekuensi dari kehidupan berdemokrasi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Wadwi Nasmut Siwefafi. Terima kasih, demikian sambutan kami. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Kami mohon pamit. Shalom, selamat siang. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kami mengundang penjabat Gubernur Papua Barat Daya yang dalam hal ini diwakili oleh penjabat Sekda Provinsi Papua Barat Daya, Bapak Edison Siagian untuk memberikan sambutan. Dengan hormat kami persilahkan. Selamat sore Ibu Bapak yang saya hormati. Di sini ada Pak Wali Kota Sorong, lalu Bapak Bupati Mebrat, Bapak
Lambert, Wali Kota Sorong 2012-2022. Lalu Bapak Kapolresta, Bapak Danrem 181, dan teman-teman semua atau Bapak Ibu yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama saya mohon maaf karena terlambat. Tadi ada diskusi dengan teman-teman DPRD Kota Sorong terkait, mungkin saya sebut saja lah ya, terkait harga LPG gas yang tinggi sekali di Kota Sorong. Karena itu jadi terlambat 1 jam dan saya meminta maaf. Namun demikian di acara kita sore ini, karena ini sebagai pelepasan pertama Tribun Sorong.com yang tentunya bagian dari Tribun Network. Kami dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang masih berumur atau yang baru berumur 3 bulan itu menyampaikan selamat kepada yang terkait dengan khususnya tentunya hal-hal dari pelaksanaan pemerintahan yang ada di Papua Barat Daya. Semoga hubungan komunikasi yang baik antara pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dengan Tribun Sorong.com ataupun awak media secara umum itu baik dan lancar, sehingga itu juga menjadi bagian bagi kami sebagai yang mengawasi lah tanda kutip apa yang dilakukan dalam hal pelaksanaan pemerintahan dan kebijakan yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Nah, akhir kata sekali lagi saya atas nama Bapak PJ Gubernur Papua Barat Daya menyampaikan selamat dan semoga Tribun Sorong.com menjadi portal berita yang secara nasional diakui dan berhasil mengangkat Sorong maupun Papua Barat Daya ke kancah nasional, sehingga menjadi alat juga ya, menjadi alat bagi Sorong dan Sorong Raya dan Papua Barat Daya di dalam percaturan pemerintahan secara nasional. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tribun Network merupakan jaringan media massa terbesar di Indonesia yang merupakan bagian dari Kompas Gramedia. Sebelum berkembang menjadi Tribun Network, jaringan Tribun dikenal dengan nama Pers Daerah yang melakukan ekspansi bisnis surat kabar di seluruh Indonesia. Pada tahun 2010, Tribun Network mulai membangun jaringan news portal online secara terus-menerus. Setiap harinya, jaringan news portal Tribun Network dibaca 23 juta page view per harinya.
Dan ini menjadikan Tribun Network sebagai news portal nomor 1 di Indonesia. Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Keanekaragaman kultur dan budaya menjauh di ujung negara kita, Papua, bumi yang penuh berkat.
so arafabie awilo. Rasmaro ia mandir au, ia befner au waberi, ia swariro, ia mandirwo ia kare. Naik ke atas panggung, Commercial Director Tribun Network Bapak Hadrianus Cipiantoro, kemudian Bapak Penjabat Sekda Provinsi Papua Barat Daya, Bapak Edison Siagian, Bapak Penjabat Wali Kota Sorong, Bapak Syorsya Rangga, kemudian juga Bapak Penjabat Bupati Maibrat, Bapak Benhard Rondonuwu. Mohon kesediaannya Bapak-Bapak untuk boleh naik ke atas panggung. Kemudian juga Komandan Korem 181 Praja Viratama, Brigjen TNI J. Lumbantoruan, kami persilahkan Bapak, kemudian juga Kapolresta Sorong, Bapak Kombes Pol Happy Perdana Yudianto, dan selanjutnya Komandan Kodim 1802, Letkol CPN Andi Sigit Pamungkas. Kita saksikan bersama-sama sesaat lagi. Iya, selanjutnya kita akan menyaksikan bersama launching tribunsorong.com yang ditandai dengan pemukulan tifa sesaat lagi. Dan kita semua akan menjadi saksi. Iya.
Kami mohon kesediaan dan Lantamal 14 Sorong untuk boleh bergabung bersama-sama. Dan Komandan Pasmar 3 kami mohon kesediaannya. Dan yang mewakili Pangdam 18 kami mohon kesediaan. Yang mewakili Pangdam kami mohon kesediaannya Bapak untuk boleh naik ke atas panggung. Koarmada 3 Bapak kami persilahkan. Bapak Direktur Pol Airut kami persilahkan. Bapak Direktur Pol Air Papua Barat kami persilahkan. Kepala Kejaksaan Negeri Sorong kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, saya undang kesediaannya untuk berdiri bersama-sama. Kita akan menjadi saksi diluncurkannya tribunsorong.com dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. Dengan ini resmi sudah tribunsorong.com mengudara di langit Papua Barat Daya. Tribunsorong.com menjadi portal ke-69 di jaringan Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu hadirin sekalian. Tanah Papua selalu diibaratkan pulau burung surga, cendrawasih, atau kasuari. Separuh tubuh, kaki belakang, hingga ekor timur jadi Papua Nugini. Separuh lainnya, dada, sayap, hingga kepala di barat menjadi Irian Jaya, Papuanya, Indonesia. Kini, 20 tahun terakhir, badan cendrawasih itu terbagi 6. Kaki, sayap, tubuh, tenggorok, tengkuk, hingga kepala paruh burung itu tetap burung idaman. Dan Papua Barat Daya adalah kepala burungnya. Di kepala burung itulah paruh dan mata burung menatap dunia. Mata selatan menatap Nusantara, menembus Laut Banda ke Samudra Hindia. Mata utaranya menatap Pasifik, samudra terluas dunia. Di semenanjung kepala burung itulah karang batu jadi akar 1847 pulaunya. Di semenanjung kepala burung Doberai itulah 6 daerah otonomi lama Papua Barat menyatu lagi. Di barat daya Papua, kontur geografinya lengkap. Laut biru berkarang, pesisir teduh nan bergemuruh, dataran luas dan hutan lebat, rawa hingga puncak gunung. Gunung Kuoko, salah satu gunung tertinggi di Papua, jadi patok di perbatasan Tambarau dan Sorong. Papua Barat Daya punya 3 danau besar di Mebrat, Ayamaru Uter, dan Danau Framu, serta Danau Yamasi di timur Sorong. Disinilah rumah tangkar lebih dari 52 spesies ikan air tawar. Penghubung pedalaman Papua Barat dengan garis pantai ada 6 sungai besar. 3 sungai di Sorong Selatan, Kahoin, Kais, dan Sungai Panta Kapal. 2 sungai lainnya, Warswai dan Wowe, melingkar, mengalir di Tamdrau. Aliran sungai-sungai dan kali itu bermuara di Selat Dampier, semenanjung Doberai. Tribun Network hadir untuk merangkai kekayaan alam dan potensi manusia di semenanjung kepala burung tanah Papua. Kini, setelah Tribun Papua di Jayapura, Tribun Papua Barat di Manokwari, Tribun Network hadir di kota Sorong, ibu kota Papua Barat Daya. Inilah jaringan portal ke-69 Tribun Network di Nusantara.
Di sini, di ibu kota provinsi ke-38 Indonesia ini, kami hadir dengan nama tribunsorong.com. Tribun termuda di provinsi termuda Indonesia. Dr. Anus Muhammad Musaad, MSI, penjabat Gubernur Papua Barat Daya, mengucapkan selamat atas launching tribunsorong.com. Semoga tribunsorong.com akan menjadi media yang berkualitas, merakyat, dan mampu bersinergi dalam rangka menyebarluaskan informasi yang benar dan sesuai dengan harapan masyarakat. Saya Laksamana Muda TNI Agus Haryadi, Panglima Komando Armada 3, mengucapkan selamat atas launching tribunsorong.com. Terkandung sebuah harapan, tribunsorong.com semakin di hati rakyat, semakin mencerdaskan rakyat, semakin membawa kemaslahatan rakyat. Saya Daniel Tahimonang Silitonga, Kapolda Papua Barat, mengucapkan selamat atas launching tribunsorong.com. Harapan saya kiranya Tribun dapat berkontribusi memberikan pencerahan, memberikan berita, memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar Tribun Sorong bisa berkontribusi dalam pembangunan, dalam kebangunan serta dalam perbaikan-perbaikan kehidupan masyarakat di Kota Sorong. Sukses selalu untuk Tribun Sorong. Saya George Yarangga, APIMM, penjabat Wali Kota Sorong, mengucapkan selamat atas launching tribunsorong.com. Harapan saya, Tribun Sorong selalu bersemangat dalam berkarya, selalu terdepan menjadi garda penjaga demokrasi dan corong nurani suara masyarakat. Saya Yampit Moso, penjabat Bupati Sorong, mengucapkan selamat atas launching tribunsorong.com dengan harapan Tribun Sorong tetap jaya dan menjadi mitra kerja pemerintah membangun Provinsi Papua Barat Daya, Kabupaten Sorong yang kita cintai dan kita banggakan bersama. Tanah Papua untuk Papua Barat Daya, Kabupaten Sorong, Tanah Malamoy yang kita cintai dan kita banggakan. Saya Bernard Rondonu, penjabat Bupati Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya, mengucapkan selamat atas launching tribunsorong.com. Semoga tribunsorong.com dapat menjadi media yang mencerahkan bagi seluruh masyarakat Papua Barat Daya, khususnya kami masyarakat Maibrat. Saya Abdul Faris Sumlati, Bupati Raja Ampat, mengucapkan selamat atas di launchingnya tribunsorong.com. Harapan kami bahwa Tribun akan memberikan berita-berita yang menarik tetapi faktual serta konkret di dalam memberikan pendampingan terhadap program-program pemerintah, program-program masyarakat, terutama UMKM, dan tentunya Tribun juga akan membuka jendela dunia untuk kita semua yang ada di Provinsi Papua Barat Daya untuk tidak ketinggalan dalam berita-berita ataupun berbagai hal yang perlu harus kita ketahui dan diketahui oleh kita bersama. Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Mensyukuri anugerah Tuhan atas launchingnya tribunsorong.com ini, kita akan masuk di dalam doa, dan doa akan dipimpin oleh Pater Matias Alex Ohilean SVD. Dengan kasih kepada Pater dipersilakan.
Saudara-saudari umat beriman sekalian yang terkasih, saya akan memimpin doa ini secara Katolik, dan saudara-saudari yang bukan Katolik, mari menyesuaikan. Saudara-saudari terkasih, marilah kita mengangkat hati kepada Allah Tuhan kita untuk memohon rahmat bagi portal berita online tribunsorong.com yang hari ini saat tadi di-launching. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Penyayang, pandanglah dengan rela akan portal berita online tribunsorong.com bersama semua orang yang ada dalam aktivitas pemberitaan ini, bersama semua pewarta dan stafnya yang sejak hari ini memulai aktivitasnya untuk meliput dan mewartakan kabar berita bagi umat manusia dari tanah Papua Barat Daya, negeri kami tercinta. Dengan rendah hati kami mohon kepadamu, berkenanlah memberikan berkat dan bantuanmu kepada mereka semua. Semoga baik tribunsorong.com maupun para pekerja dan staf yang beraktivitas dalam mewartakan kabar ini dapat mengamalkan pengetahuan, mengamalkan kecakapan, mengamalkan keahlian mereka untuk melaksanakan tugas utama mereka, mewartakan kepada dunia negeri kami yang kami kasihi, negeri kami tercinta, untuk kesejahteraan dan sukacita kami. Semoga mereka juga dapat mengabdi umat manusia dan kemanusiaan melalui peliputan dan pewartaan kabar berita dengan tulus, ikhlas, jujur, dan dapat dipercaya, dan dengan semangat pengabdian serta penuh rasa tanggung jawab, terutama dengan semangat cinta kasih, sama seperti Yesus Kristus, Juru Selamat dan Guru kami, yang datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi semua orang. Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur untuk rahmat-Mu ini, kesempatan istimewa mendapat portal berita online untuk mengabarkan kepada dunia kami, umat manusia, dan aktivitas kami semuanya dari Papua Barat Daya ini, dari daerah-daerah kami. Maka kami mohon juga kepadamu, dengarkanlah niat saudara-saudari kami yang bekerja di portal berita online ini. Berkatilah niat mereka yang luhur untuk mengabdi kebenaran, kejujuran, dan keadilan untuk umat manusia dan kemanusiaan. Semoga mereka menjadi para peliput dan pewarta kabar berita yang berkenan di hati-Mu. Berikanlah kepada mereka rahmat kesanggupan, karena bersama Engkau mereka, dan tentunya kami semua dalam aktivitas dan rutinitas kami masing-masing, baik di pemerintahan, di bidang sipil, militer, dan semuanya. Tanpa Engkau kami tidak dapat melakukan apa-apa. Dan bersama Engkau kami mampu menjalankan semua tugas dan tanggung jawab kami. Semuanya ini kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan memberkati, melindungi, dan membimbing kita dengan rahmat-Nya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Saya, Laksamana Pertama TNI Denny Prastio, Komandan Lantamal 14 Sorong, mengucapkan selamat atas launching tribunsorong.com. Semoga kehadiran Tribun Sorong dapat terus menjaga persatuan Indonesia melalui peran-peran di media dengan konten-kontennya serta sukses dalam memberikan pencerahan dan diterima oleh masyarakat Provinsi Papua Barat Daya. Mata lokal menjangkau Indonesia. Saya, Brigadir Jenderal Polisi Hedi Suharyanto selaku Kepala BNN Provinsi Papua Barat mengucapkan selamat atas launching tribunsorong.com. Semoga tribunsorong.com bisa berbuat banyak bagi masyarakat dan mendukung program BNN menuju Papua Barat bersinar. Saya Brigadir Jenderal TNI Yuniras Numanturuan dan Rem 181 Praja Wiratama mengucapkan selamat atas launching tribunsorong.com dengan harapan semoga tribunsorong.com dapat menjadi media yang edukatif serta menjadi corong komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Kombes Pol Happy Perdana Yudianto SIK MH, Kapolresta Sorong Kota mengucapkan selamat atas launching tribunsorong.com. Harapan saya, tribunsorong.com menjadi sarana penyebar informasi yang positif kepada masyarakat dan bisa mencerdaskan masyarakat Sorong. Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Yohanes Agustian Daru, SH SIK MH, AKBP, selaku Kapolres Sorong, mengucapkan selamat atas launching tribunsorong.com dengan harapan semoga tribunsorong.com dapat memberikan informasi yang terbaik, yang jelas dan akurat kepada masyarakat, khususnya di Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Rizal, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khusus Papua, mengucapkan selamat atas launching tribunsorong.com. Semoga dengan adanya media Tribun di Papua bisa menjadikan sinergitas dalam peningkatan perekonomian dalam rangka menunjang kinerja bea cukai menjadi lebih baik. Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Muhammad Rizal, Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, mengucapkan selamat atas launching tribunsorong.com. Harapan kami dengan hadirnya tribunsorong.com di Provinsi Papua Barat Daya, khususnya di Kota Sorong, dapat menjadi media yang kredibel di Kota Sorong. Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Silas Kalami, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Malamoy, mengucapkan selamat atas launching tribunsorong.com. Harapan saya, semoga tribun ini bisa menyuarakan harapan masyarakat, pemerintah, terutama kaum marginal. Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Wadwe Nasmut Siwefafe. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa Papua Barat Daya merupakan provinsi termuda di Indonesia. Selayaknya daerah Papua lainnya, Papua Barat Daya juga mempunyai kekayaan alam yang sangat sayang apabila tidak dimanfaatkan dengan baik. Oleh karena itu kali ini tribunsorong.com menghadirkan talk show untuk membahas kekayaan apa saja yang bisa digali di provinsi termuda ini. Hadirin sekalian, mari kita saksikan talk show nasional Tribun Network. Ayo dukung Green Energy mencari peluang di Provinsi Papua Barat Daya.
Pada bulan acara talk show webinar bertajuk Ayo Dukung Green Energy Meraih Peluang di Provinsi Baru, Papua Barat Daya. Pembicara hari ini, John Wempi Wetipo, Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Susi Pujiastuti, Pengusaha Perikanan dan Aviasi. Muhammad Musaad, Pejabat Gubernur Papua Barat Daya. George Yarangga, PJ Wali Kota Sorong. Yan Pit Mosu, PJ Bupati Sorong. Samsudin Anggi Luli, Bupati Sorong Selatan. Benhat E. Rondonu, PJ Bupati Mebran. Abdul Faris Umlati, Bupati Raja Ampat. Engel Beretus Gabriel Kocu, PJ Bupati Tambrau. Lambertus Jitmau, Ketua DPD Golkar Papua Barat. Yohanes Momot, PLT Kepala Dinas PUPR Papua Barat. Dan Ahmad Jamil, Ekonom dari Universitas Muhammadiyah Sorong. Talk show ini akan dimoderatori oleh Direktur Pemberitaan Tribun Network, Feby Mahendra Putra.
Putra. Bagaimana Pak Feby, luar biasa. Habis yaspan sama adik-adik ya. Meskipun agak bagus. Wow, selamat datang nih Pak Feby. Terima kasih Kakak Noni. Papua Barat Daya ini. Luar biasa, Bapak Ibu sekalian, saya akan bertindak sebagai moderator dalam diskusi kita dalam kesempatan sore hari ini. Namun sebelum kita lanjutkan Kakak Noni, saya akan menyampaikan pantun pembuka. Tapi saya minta Bapak Ibu sekalian untuk menanggapi dengan kata cakep. Kenapa? Karena saya hanya cakep ketika berpantun, Pak. Kasihan saya, Pak. Janji ya, Pak ya? Cakep. Siang hari berteduh di bawah pohon palma. Cakep. Palmanya tinggi, mirip pohon kelapa. Cakep. Terima kasih kehadiran kakak-kakak, papa-papa dan mama-mama. Tanpa Anda semua, tribunsorong.com bukan siapa-siapa. Tepuk tangan dong buat kita. Saya semangat. Yang kedua ini, bapak-bapak, tolong cakep juga ya kakak Noni ya. Makan siang lauknya ayam betutu. Cakep. Ayam betutu jadi oleh-oleh ke Maibrat. Cakep. Tribunsorong.com kontennya pasti bermutu, siap membantu Papua Barat Daya makin melesat. Cakep. Nah, tepuk tangan. Satu lagi. Biar asik. Biar selalu sehat, rajinlah beramal. Cakep. Amal ke anak yatim, pahalanya tiada tara. Cakep. Tribunsorong.com punya jaringan nasional. Berita dari Papua Barat Daya tersebar langsung ke seluruh Nusantara. Cakep, luar biasa. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kita langsung sama-sama mengikuti talkshow bersama Bapak Feby Mahendra Putra. Terima kasih Kakak Noni. Saya siap, saya turun ke bawah saja. Saya ingin menghubungi Pak Wamendagri, tapi dalam kesempatan ini karena beliau harus mendampingi Pak Mendagri Pak Tito Karnavian di rapat DPR, maka beliau diwakilkan kepada pelaksana harian Direktur Penataan Daerah, Otsus dan Dewan Pertimbangan, Oda, Bapak Budi Arwan. Saya ingin hubungi Jakarta dulu Bapak. Halo Pak Budi. Halo, selamat sore. Selamat sore. Bisa diperlihatkan wajahnya Pak Budi Arwan? Teman-teman? Baik, Pak Budi Arwan, setelah bersama-sama dengan kita ini para tokoh dari Papua Barat Daya, Pak Budi. Ya, Pak Feby. Ya, Pak Budi Arwan, saya ingin Bapak menjelaskan, Pak, apa tahapan yang perlu dilakukan di Provinsi Papua Barat Daya yang baru 3 bulan ini, Pak, supaya nantinya menjadi pemerintahan yang utuh sehingga bisa membangun sesuai dengan harapan kita bersama. Silakan Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Feby sebagai moderator. Yang kami hormati Bapak-bapak para Bupati, Wali Kota, dan mewakili Provinsi Papua Barat Daya. Yang kami hormati tentunya dan kami banggakan Bapak PJ Gubernur Papua Barat Daya, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak PJ Sekda, Bapak Edison Siagian, Bapak dan Ibu tokoh masyarakat, Forkopimda yang ada di lingkungan pemerintah provinsi di kabupaten kota yang ada di Papua Barat Daya, serta para audiens talkshow yang diselenggarakan oleh Tribun Network pada kesempatan sore hari ini. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf tentunya dari Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri, Bapak John Wempi Watipo. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Feby, beliau ada tugas lain mendampingi Bapak Menteri, sehingga menugaskan pada kami untuk mewakili beliau dalam pelaksanaan talkshow kali ini. Salam takzim dari Bapak John Wempi Watipo kepada Bapak Ibu semua serta talkshow yang berbahagia. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Feby tentunya kita melihat juga tadi tayangan pengesahan atau peresmian pemerintah Provinsi Papua Barat Daya oleh Bapak Menteri Dalam Negeri di akhir tahun 2022 yang lalu. Sebagaimana kita ketahui Bapak dan Ibu bahwa tujuan dari pemekaran di tanah Papua dengan lahirnya 4 daerah otonom baru termasuk Provinsi Papua Barat Daya ditujukan setidaknya terdiri atas 4 hal yang fundamental. Yang pertama adalah mempercepat pemerataan pembangunan, mempercepat peningkatan pelayanan publik, mempercepat kesejahteraan masyarakat, dan tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua sebagai masyarakat yang ada di Provinsi Papua Barat Daya dalam hal ini tentunya. Nah tentunya sebagaimana hal tersebut, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 di pasal 76 ayat 4 bahwa pemekaran di Papua harus menjamin dan memberikan ruang kepada orang asli Papua dalam aktivitas politik, pemerintahan, perekonomian, dan sosial budaya. Nah, oleh karena itu, Bapak Feby, Bapak Ibu semua peserta talkshow,
momentum pemekaran ini merupakan upaya dari pemerataan pembangunan pasca disahkannya revisi Undang-Undang 21 yang lalu telah diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021. Nah, fokus dari revisi Otsus tersebut yang juga melahirkan daerah otonom baru tentunya adalah diharapkan adanya perbaikan terhadap tata kelola pemerintahan, termasuk di dalamnya tata kelola keuangan terkait dengan dana Otsus dan lain-lain. Yang selama ini berdasarkan hasil evaluasi berbagai pihak, Pak Feby, belum optimal implementasinya ke dalam Otsus tersebut dan belum terlalu signifikan dirasakan manfaatnya pada masyarakat. Oleh karena itu, Pak Feby, kita sama-sama berharap tentunya semua elemen, tidak hanya pemerintah pusat, namun juga pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota yang ada di Papua Barat Daya, unsur aparat keamanan, semua tokoh-tokoh masyarakat, kita harus berkolaborasi bersama, Pak Feby. Karena sekarang tentunya sesuai apa yang disampaikan oleh para ahli pemerintahan untuk menggapai dan menciptakan good governance, salah satu faktor pendukungnya adalah whole of government. Artinya harus kolaborasi kebersamaan semua pihak, Pak Feby. Jadi saya rasa itu harapan kami dari pemerintah pusat tentunya, sehingga apa yang diceritakan dari Undang-Undang Pemekaran termasuk Provinsi Papua Barat Daya ini benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat ke depan. Baik, Pak Budi, kami berharap tetap bisa mengikuti kami, Pak Budi. Nanti barangkali di audiens ada yang kepingin tanya gitu ya kepada pemerintah pusat. Jadi ada yang jawab, Pak. Kalau saya yang jawab, saya menterinya nanti, Pak ya. Bapak hadir di sini terus ya, Pak ya. Ya, mohon sabar sedikit. Baik, saya akan menuju kepada Pak PLT Sekda Provinsi Papua Barat dulu. Pak PLT. Ada ini Pak, mic-nya Pak, izin. Pak Siagian bisa dijelaskan kepada kita semua, Pak. Apa yang telah dan akan dilakukan pemerintah provinsi ya dengan Pak PJ Gubernur Papua Barat Daya untuk nanti sampai kepada pemerintahan yang utuh, Pak, di Provinsi Papua Barat Daya dengan segala kelengkapannya, Pak. Dipersilakan, Pak. Terima kasih, Pak Feby. Langsung saja. Saya pikir kalau yang mendasar apa yang disampaikan Pak Budi Arwan tadi sudah jelas. Ya. Dasarnya undang-undang dan sebagainya. Ya. Tapi dengan adanya pemerintahan baru di Provinsi Papua Barat Daya, kami PJ Gubernur dan PJ Sekda ketika dilantik, tugas utama kami adalah menyiapkan pemerintahan. Ya. Yang kedua, persiapan pemilu. Ya. Di samping yang lain yang harus dijalankan, misalnya terkait pelayanan publik, itu harus jalan dan seterusnya. Nah, sampai saat ini, kita sudah mengisi dan membentuk organisasi perangkat daerah. Meskipun mungkin ada 1-2 yang belum. Belum ya, Pak ya? Karena mungkin itu tidak prioritas di sekarang, bisa jadi di akan datang. Namun demikian, apa yang sudah kami lakukan, itu berusaha dan sangat berusaha agar pelayanan-pelayanan publik yang tingkat provinsi bisa kami lakukan. Lalu, APBD 2023 sebagai apa nama istilahnya, ya bahan lah untuk menjalankan pemerintahan, itu mudah-mudahan dalam minggu depan sudah bisa ditetapkan oleh gitu ya, Pak ya? Pak Puji Gubernur. Tuhan, Dan itu jadi alasan bagi kita untuk bisa melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua Barat Daya. Di samping itu Bapak, ada beberapa juga capaian-capaian yang sudah kita lakukan terkait selain pembentukan organisasi perangkat daerah dan pengisian, kita juga sudah melakukan kerjasama dengan daerah lain, kerjasama dengan pihak-pihak lain, mitra lain. Tentunya Ibu Bapak semua yang saya hormati, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah juga menjadi bagian yang tidak bisa dilupakan. Forkopimda maksud saya. Forkopimda ya. Ya, kami tentunya dengan Pak Gubernur juga sudah menjalin semacam komunikasi yang baik dengan para Forkopimda yang lain, termasuk dengan kepala daerah 5 kabupaten dan satu kota di Provinsi Papua Barat. Kami berharap
di bulan yang akan datang ketika nanti semua OPD dan APBD sudah bisa jalan, hal ini bisa kami jalankan dan lakukan dengan baik. Termasuk pemilihan anggota MMRP yang nanti bulan Juni akan dilantik. Juni ya Pak ya? Juni. Ya. Saya pikir itu dulu Bapak, terima kasih. Pak Sekda, satu lagi Pak. Apa Pak kesulitan yang ditemui oleh pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang baru berusia 3 bulan ini dalam melaksanakan tugasnya? Ada nggak Pak kesulitannya Pak? Kesulitan pasti ada Pak. Ya. Ya, namanya baru. Ya. Pastinya banyak hal-hal yang perlu persiapan. Ya. Jadi sementara pelayanan publik itu kan harus sudah jalan terus. Ya. Sementara persiapan kita belum ada karena kita masih baru. Hal-hal itu yang memang jadi tanda kutip menghambat atau juga meminta atau menyita waktu. Ya. Mudah-mudahan teman-teman semua yang mendukung kami, terutama OPD-OPD, mau bekerja keras untuk itu Bapak, sehingga tahun ini 2023 semua itu bisa kita kelar ya Pak ya, selesai ya Pak ya. Dan kita bisa menjalankannya dengan baik. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Saya kepingin geser ke Pak Jos ini. Silahkan Pak. Ini mic-nya Pak. Ya, pejabat wali kota Sorong Pak. Sorong ini kan pintu masuk Pak ya ke wilayah Papua Barat Daya ini. Dan tentu saja ketika pemerintah sudah mencabut PPKM Pak, orang datang semua ke Sorong Pak. Apa yang akan Bapak siapkan supaya para tamu-tamu, calon investor barangkali yang akan menanamkan usaha di kota Sorong ini tertarik dan tetap datang ke sini? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Ya, sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Pak Penjabat Sekda Papua Barat Daya, dengan hadirnya DOB Provinsi Papua Barat Daya yang paling termuda, provinsi yang ke-38, tentunya kita tahu bahwa kota Sorong ini kota yang heterogen. Betul. Kota pintu masuk tadinya dan luas kota ini cuma 1.105 km persegi. Tapi jumlah penduduknya paling banyak. Ya. Oleh sebabnya memang kita harus juga bagaimana harus menyiapkan kota ini ya. Kita bersyukur karena kota Sorong baru punya Perda RT/RW ya. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sorong nomor 1 tahun 2003. Ya, baru ya. Ya. Kemudian juga Sorong ini memiliki beberapa hotel ya, jumlah hotel ada 38 hotel ya, termasuk Aston ini dengan restoran-restoran yang ada. Tentunya kita tahu bahwa ketika Sorong sebagai pintu masuk, kemudian juga banyak juga bukan hanya tamu-tamu atau orang Indonesia saja, tapi turis mancanegara juga turun di Sorong karena mau ke Raja Ampat ya, dan juga ke beberapa kabupaten lainnya untuk objek wisata. Nah, kita bersyukur karena tanggal 15 kemarin itu juga baru saja dilaksanakan groundbreaking di reklamasi ya. Di sana ya di mana dilakukan untuk peletakan batu pertama untuk Sorong Modern City. Nah, tentunya ini juga nanti akan adanya dibangun ruko di sana, ada hotel bintang 3, 4 dan juga mall. Tentunya Sorong sebagai kota jasa, kota industri, kota perdagangan, kita berharap akan memberikan daya tarik ya. Sorong akan menjadi kota modern dan menjadi rumah besar. Jadi menurut saya mari kita harus jadikan Sorong ini jadi pintu masuk, bukan hanya pintu masuk karena Pelindo juga sudah menjadi pelabuhan untuk kawasan timur. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur Papua Barat Daya juga, bahwa Sorong bukan hanya untuk pelabuhan antar pulau, tetapi untuk ekspor Indo-Pasifik. Jadi tentunya pasti Sorong kita harus menyiapkan dari sisi itu bagaimana pelayanan jasa dan perdagangannya itu. Jadi pada kesempatan yang baik ini ya kami merasa bahwa perlu juga kami menginformasikan terkait dengan kawasan Sorong terdiri dari kawasan perumahan, kawasan untuk pengembangan industri dan beberapa wilayah lainnya. Kami juga berharap untuk industri-industri yang ada di Sorong yang sempat kolaps ini juga kita berharap untuk harus dihidupkan. Misalnya industri perikanan
yang selama ini sudah dulu bergerak seperti usaha Mina, kemudian ada beberapa perusahaan seperti Wifi, West Irian Fish Industry, Alpha Kurnia Fish Enterprise, Irian Marine Product Development, dan juga Dwi Bina Utama, yang dulu itu ekspor dari sini langsung ke Jepang. Tapi itu ketika ada kebijakan moratorium, itu sempat membuat kolaps. Oh, kolaps ya Pak ya? Akhirnya kami berharap dengan hadirnya Provinsi Papua Barat Daya yang ada saat ini membantu ya pemerintah kota juga untuk menata kota, karena kota ini tadi saya bilang bahwa luas wilayahnya kecil tapi jumlah penduduknya paling banyak di sini. Ya. Saya kira itu. Terima kasih. Pak, satu lagi Pak. Apakah Bapak bisa menjamin bahwa dengan datangnya orang banyak ini, kota Sorong ini aman Pak? Tentunya kami sangat yakin, dan seruan yang selalu kami sampaikan bahwa Sorong ini kita harus jadikan sebagai kota yang bersih, indah, aman, dan nyaman. Jadi kita harus jamin, karena koordinasi dengan Forkopimda, dengan semua, dengan kepala ikatan-ikatan suku dan juga semua, kita pastikan bahwa Sorong ini aman. Ya. Aman Pak ya? Jadi siapa saja boleh datang, Sorong ini baik siang, malam, tetap selalu aman dan orang pasti senang. Ada Pak Kapolres juga ya, ada Pak Komandan Korem juga ya, ada Lantamal, lengkap ini Pak, jadi pasti aman ya. Baik, saya ingin geser ke Pak Jitmau nih Pak, boleh ya Pak ya? Bapak boleh ya Pak? Nah, Bapak kan sudah 2 kali jadi wali kota Sorong Pak ya, jadi pengalaman di pemerintahan sudah kalau dibilang khatam gitu ya. Jadi apa saran Bapak ini Pak, untuk mengembangkan agar Provinsi Papua Barat Daya yang baru 3 bulan ini melesat gitu Pak. Silakan Pak Jitmau. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat sore semua, utamanya Bapak yang ganteng di depan kita ini. Siap. Selamat sore. Saya cerita kota ini karena saya kawal kota ini dari sejak terbentuknya kota ini dari tahun 2019. Ya. 1999 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 45 ya. Tahun 1999. Di situ membentuk beberapa provinsi, Provinsi Irian Jaya Tengah, ya. Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Mimika, dan Kota Sorong. Berawal dari tahun 1999. Papua Barat Daya hari ini memiliki 1 kota dan 5 kabupaten. Kala itu, Kabupaten Sorong sebagai kabupaten induk satu-satunya di wilayah Provinsi Papua Barat Daya hari ini. Ya. Dan Kota Sorong ini dimekarkan oleh Provinsi induk, yaitu Provinsi Papua. Perkembangan berjalan terus. Dari tahun 1999, kota ini ditingkatkan status dari Kotif menjadi Kota Madya. Ya. Berjalan terus sampai pada tahun 2001, itu pemilihan kepala daerah definitif. Ya. Pada saat itu, kita harus mengakui dan menghormati para pembentuk kota ini. Mereka sudah punya pertimbangkan jauh-jauh, mereka pindahkan ibu kota ini ke kilometer 24. Ya. Di situ dibangun kantor bupati sebagai kabupaten induk yang diperkirakan kelak akan hadirnya Kota Sorong. Ya. Perkembangan berjalan terus. Saya ikut kawal terus, saya memang pegawai negeri sipil murni. Ya. Jabatan terakhir adalah sekda di kota ini. Dari cerita kota ini pasti saya tahu. Ya. Kemudian wali kota definitif periode pertama dari tahun 2001 sampai pada tahun 2010. Ya. Kemudian saya melanjutkan maju pada periode waktu itu saya sebagai sekda 11 bulan, kemudian saya maju wali kota. Wali kota Sorong ya Pak ya? Tuhan sayang akhirnya saya bisa terpilih. Ya. Dan dipercaya oleh masyarakat yang ada di Kota Sorong ini. Bapak tertarik nanti untuk melanjutkan? Nanti saya cerita Bapak. Ya.
Yang lain ini kan dengar. Ya. Saya ini kan pelaku sejarah, jadi saya pasti cerita sejarah saya lakukan. Jadi tahun 2012 saya terpilih menjadi wali kota. Kota ini sungguh benar adanya, luas wilayah 1.105 km. Ya. Hari ini memiliki penduduk di atas hampir mendekati 300. Kota ini tidak mempunyai sumber daya alam. Ya. Kota ini hanya memiliki sumber daya manusia. Yang saya pikirkan bagaimana supaya pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pembangunan di segala bidang bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan. Kami tidak punya sumber daya alam. Kami hanya punya sumber daya manusia. Saya cerita sedikit menyangkut Bandara Deo ini. Deo, ya. Bandara Deo ini bukan ada di sini. Bandara Deo ini ada di salah satu pulau, yaitu Pulau Yehman, yang hari ini adalah sebagai wilayah pemerintahannya Kabupaten Raja Ampat. Pikir bagaimana Kota Sorong harus berkembang dan maju terus ke depan. Mantan almarhum dengan saya kami berjuang untuk pindahkan Bandara Deo dari Pulau Yehman ke Kota Sorong. Dengan suatu perhitungan dan suatu harapan bahwa investor yang punya uang dan orang kaya itu ada di wilayah Indonesia bagian barat. Ya. Kami di Papua ini memang kaya, tapi kaya sumber daya alam. Tapi orang pintar, orang hebat itu ada di sana. Supaya mereka melakukan investasi di tanah ini, seperti contoh soal seperti tadi Pak PJ Wali Kota sampaikan, kemarin kami ada letakkan batu pertama itu. Harapan saya seperti itu. Ya. Nah, harapan saya seperti itu, makanya saya hampir dibunuh. Asisten 2 mana? Asisten 1 ya di bandara itu. Bandara itu kan tidak segampang yang hari ini orang bayangkan. Oh, itu penghuni. Ada sekitar 1.000 sampai 2.000 rumah di situ. Ada 2 musola dan 3 masjid. Kendala besar, Pak. Taruhan, Pak. Iya, taruhan ya. Taruhan nyawa. Dan juga APBD harus terkuras habis untuk melaksanakan pelepasan. Punya keinginan bagaimana supaya Kota Sorong ini harus bertumbuh dan berkembang. Seperti harapan kita semua. Ya. Jadi tantangan demi tantangan saya hadapi. Tapi saya berani. Biarlah. Kurelakan segala-galanya. Tapi bandara harus pindah. Kalau tinggal di Yehman, investornya tidak akan hadir. Ya. Tidak bisa. Mereka akan takut. Karena turun di sana dengan speed ke sini, aduh. Takutnya bukan main. Tapi dengan Bandara Deo itu, saya ganti rugi di tahun 2012. Saya dilantik bulan Juni, tanggal 22 Juni tahun 2012. Lewat 1 minggu, saya dengan semua pimpinan OPD kawal saya dan selalu saya presentasikan di depan Menteri Perhubungan. Kala itu Pak mantan Pangdam Trikora adalah Pak Mangindan, beliau jadi menteri, saya presentasi di situ. Meyakinkan beliau dengan pertimbangan-pertimbangan tadi, beliau langsung ambil keputusan, bangun. Alhamdulillah, puji Tuhan, saya kembali. Beliau katakan, saya bangun, tapi dengan catatan ganti rugi saya tidak tahu. Saya siap. Saya ganti rugi itu hampir 50 miliar. Itu. 50 miliar. Iya, tidak main-main itu. Kalau hari ini orang tepuk tangan, ikut, ini kan tidak, tapi keadaan waktu itu agak sulit. Saya datang ganti rugi, selesai ganti rugi di tempat. Ganti rugi di tempat dan saya bongkar rumah semua, bongkar masjid semua, bongkar gereja semua. Akhirnya kawasan itu jadi rata dan dibangun bandara. Jokowi datang periode pertama saya bilang, Bapak, jangan Bapak datang lihat Papua. Kalau lihat Papua saya Bapak pulang. Ya, datang melihat Papua harus bangun Papua. Ya. Indonesia bagian barat itu masa lalunya NKRI. Ya. Papua adalah masa depannya NKRI. Ya. Bapak catat itu. Ya. Ya. Baik, Pak. Bapak, saya cerita panjang. Ya. Mungkin waktu saya bisa habiskan karena saya yang ikut kawal dari awal. Jadi saya cerita ini kan sungguh benar adanya. Ya. Terlepas dari bandara, saya dan beliau ikut satu mobil. Langsung sampai di pelabuhan. Saya sampaikan pada beliau, Bapak, kapal yang berlabuh di laut itu hampir 30.
Yang sadar itu hanya satu. Akibat dari situ adalah harga barang di sini semakin meningkat. Mahal kan? Karena kapal itu berlabuh lama, dikenakan kos, pasti akan produknya akan ditingkatkan. Ceritanya begitu aja. Ya. Bapak ikut saya ke pelabuhan. Saya bilang, Bapak, pelabuhan ini penjajah yang bangun, bukan kita. Indonesia tidak pernah bangun pelabuhan Sorong ini. Pelabuhan ini dibangun oleh para penjajah. Penjajah kita sudah usir, kenapa pelabuhan ditahan? Bongkar. Itu saya tantang dia. Bapak harus bongkar pelabuhan ini, harus bangun pelabuhan ini. Diperkirakan kapal 3 atau 4 harus masuk. Itu Jokowi tidak bicara, langsung catat, perintahkan, 2 minggu kemudian pelabuhan dibongkar, 2 bulan bongkar dan dibangun seperti sekarang itu. Ya. Alhamdulillah dan puji Tuhan. Tuhan ya Pak ya. Ya, karena disitulah pelabuhan, kemudian dengan pesawat, Ya. investor dari wilayah ini sebagian barat, mereka melakukan investasi di sini. Karena ada pelabuhan itu ya. Tidak sampai 1 tahun kota Sorong ini bertumbuh dan berkembang luar biasa. Ya. Jadi itu yang tadi saya katakan, kota Sorong saya lihat tidak punya sumber daya alam, saya harus mengembangkan sektor jasa. Bandara ada, pelabuhan ada, perhotelan ada, dan semua fasilitas jasa ada. Di situ yang bisa dapat memberikan peluang kepada pelaku bisnis. Pertumbuhan ekonomi di kota Sorong itu di atas rata-rata nasional. Nasional 5,7, kota Sorong 8,7. Ya. Luar biasa itu ya. Ya, mantap Pak. Ya. IPM kota Sorong, kemarin saya dengar dia katanya ada 70 berapa, sebetulnya kan turun itu. Sebetulnya 79,76. Tapi ada pengaruh apa akhirnya dia turun. Pak ADPJ tolong lihat itu supaya kita bertahan sekalipun orang bilang kita ketinggalan. Tapi kita mampu bisa memperlihatkan kepada Nusantara ini bahwa kita bisa. Ya. Bukti nyata seperti kemarin bisa mampu mengendalikan inflasi. Di satu Nusantara ini kota Sorong dapat penghargaan. Ya. Ya, jadi itu tidak bisa jatuh dari langit tapi harus tergantung pemimpin lah. Ya. Dari situ pertumbuhan lain-lain. Sedangkan ini saya cerita sampai pada Barat Daya yang usianya baru 4 bulan. Saya ini kan pelakunya. Ya. Jadi ini yang membuat kota Sorong bertumbuh dan berkembang. Dengan jumlah luas wilayah yang 1.105 km, dengan kepadatan penduduk yang semakin bertambah, luas wilayah tidak pernah bertambah. Tapi kalau penduduk pasti bertambah. Tapi tempatnya itu semakin sempit. Kota Sorong itu kenapa banjir? Biar siapa hebat lagi. Tetap banjir sampai Tuhan datang. Iya, kuncinya tergantung pejabat. Kalau ada saya pejabat ini tidak mungkin karena waktunya 1 sampai 2 tahun. Ya. Tapi yang kelak akan menjadi wali kota itu dia punya keberanian bisa membangun kanal. Ya. Membangun kanal itu harus melakukan pelepasan. Karena rumah-rumah sudah tempat tidak ada lagi karena tanah itu sudah dibangun oleh padat ya. Ya, jadi di sini tidak ada kawasan pemukiman, tidak ada kawasan pertumbuhan ekonomi, tidak ada kawasan perkantoran. Kota ini kan kotanya perusahaan. Jadi kala itu mereka bangun kota ini semeraut saja. Ya. Hari ini membuat tata ruang biar RT RW lagi. Ya. Harus siapkan anggaran triliun baru ganti rugi baru bisa melakukan pelepasan semacam itu. Tantangan. Itu ya tantangannya. Tantangan. Terus Baik. Papua Barat Daya ini, terima kasih. Barang sudah ada, jadi masyarakat yang ada di Papua Barat Daya ini harus tepuk tangan dan bersyukur kepada Tuhan dan juga kepada pemerintah pusat. Kita tepuk tangan Pak Basirma. Terima kasih ya Pak ya. Sudah, jadi saya bisa geser? Geser, jadi saya akhir sedikit aja. Oh sedikit. Provinsi Papua Barat Daya hadir ini perjuangan masyarakat Sorong Raya Ya. selama 20 tahun. Tadi beliau di samping sebelah kanan saya tanya berapa tahun. Ya. Pak, bukan 3 bulan, 3 tahun, tapi 20 tahun. Ya. Jadi separuh dari usia saya yang Ya. sudah hampir 60. Jadi berkat ini sudah hadir, ya tempat untuk membangun ibu kota provinsi di kota ini saya rasa tidak ada. Nanti Pak Wali Kota ini kan, PJ Wali Kota juga pusing ini. Ya. Tapi itu persoalan nanti. Tapi yang penting provinsi hadir untuk Papua Barat Daya. Iya. Papua Barat Daya ini ibarat kepalanya burung. Ya. Ya kan? Betul. Kepalanya burung mengatur semua organ burung dalam tubuh ini. Ya. Saya pikir itu aja. Terima kasih dan waktu saya kembalikan. Ya, terima kasih. Baik, Pak, saya mau bergeser ke Maibrat. Boleh, Pak ya? Boleh, Pak. Silakan, Pak. Pak, ini tadi kan Pak Jitmau sudah cerita banyak mengenai bagaimana beliau membangun Sorong. Pak, Maibrat, Pak.
ini tentu perlu dikenal karena ini kan kawasan baru. Ini mumpung provinsinya baru, kotanya baru, dan kemudian kita juga bisa mendatangkan peluang-peluang baru. Bapak bisa cerita, Bapak silakan menjual apa hebatnya Maebrat. Silakan Pak buat. Terima kasih. Banyak yang selalu melihat, kemudian mendengar Maebrat itu identik dengan berat. Yang berat itu jalan memang, lama soalnya. Iya Pak. Ya. Kalau ke Maebrat itu lama karena memakan waktu kurang lebih 4-5 jam, tergantung supirnya. Ya. Kalau dia bagus 4 jam, 3,5 jam juga sampai. Jadi Ya. istilah berat bagi saya sudah tidak ada lagi, karena apa? Jalan mulus kita bisa sampai ke Maebrat. Jalan mulus. Ya, ya, ya. Nah, kalau kita sampai di Maebrat itu, kita bisa melihat keindahan alam. Jadi yang dijual keindahan alam ya Pak? Iya, keindahan alam dulu, karena banyak hal yang unik menurut saya di Maebrat. Saya Pak terus terang aja waktu tanya Pak Menteri Maebrat, saya berpikir Maebrat itu di mana? Berat di mana ya? Saya mikir-mikir. Pak Menteri kemarin tanya, apa arti Maebrat? Saya bilang saya sudah tahu Pak. Ya. Tadi menyambung apa yang disampaikan oleh senior saya Pak Jitmau, ketika orang melihat Papua Barat Daya itu di kepala burungnya, gampang sekali kalau Maebrat, lihat matanya. Ya, gimana Pak? Maebrat itu di matanya. Oh, di matanya, betul. Jadi mata itu bisa melihat semuanya. Jadi kalau melihat Papua Barat Daya, lihatlah di mata. Jadi bisa dilihat Maebrat itu. Kenapa? Yang saya bilang lihat matanya. Ya. Kalau orang selalu melihat ada yang namanya Raja Ampat, kita ada Raja Ampat Mini di sana. Oh gitu Pak ya? Namanya Uter, Danau Uter. Di situ yang namanya Danau Uter, airnya sangat bersih. Sama dengan ini. Sama dengan air mineral ini? Aqua. Saya cerita ini fakta. Saya jalan dari ujung ke ujung. Saya tanya, Ade, saya mau minum apakah? Langsung dong ambil air dari sini. Oh ini airnya Bapak. Oh ternyata airnya aqua juga. Ya. Nah artinya Danau Uter ini luar biasa. Kalau bisa dilihat tadi saya lihat sudah ditampilkan Maebrat itu seperti itu. Ya. Keunikan yang lain kalau di sana mungkin kita jarang melihat yang namanya kali seperti kaca. Makanya di sana namanya kali kaca. Airnya begitu bening, kita bisa menyelam tembus sampai di bawah kelihatan. Jadi seperti di akuarium. Itu keindahan yang lain. Kemudian keindahan yang lain juga adalah kalau di Maebrat itu yang namanya air terjun. Ada kali ombak, ada satu air terjun di wilayah Aifat Selatan yang luar biasa. Airnya sangat deras, bersih dan luar biasa. Nah artinya apa? Saya ingin kemudian agar masyarakat dengan tribunsorong.com ini melihat Maebrat seperti kondisi sekarang. Saya ingin kemudian masyarakat melihat Maebrat itu tidak seperti yang kemarin dalam tanda petik. Ya. Maebrat sekarang sudah dengan kondisi yang baru, dengan pemahaman masyarakat di luar bahwa Maebrat seperti ini. Karena kami juga ingin supaya jarak 215 km dari Sorong itu menjadi pendekat dengan tribun.com ini. Karena apa? Orang bisa melihat langsung masyarakat di Maebrat seperti apa. Keunikan di Maebrat itu seperti apa. Karena saya yakin ketika apa yang sudah diceritakan oleh senior saya Pak Jitmau itu, dia akan ada efek domino. Pembangunan dari Sorong itu akan pasti terasa sampai ke kami di wilayah Kumurkek, ibu kota Kabupaten Maebrat. Jadi sekali lagi, lihatlah Maebrat dalam kondisi sekarang. Nah, saya ingin juga menyampaikan kebetulan ada Pak Danrem di sini, dukungan dari TNI dan Polri sangat nyata di kami. Ya. Sehingga kondisi Maebrat, Bapak dan Ibu sudah paham, bisa seperti pada saat ini. Kalau tidak percaya, kita bisa naik motor sekarang di wilayah Maebrat. Saya sudah buktikan, kita bisa dan aman, bisa sampai ke yang kita tuju. Artinya apa? Maebrat seperti yang Pak Moderator sampaikan tadi. Tapi aman ya Pak ya Maebrat ya? Saya bisa sampaikan aman. Nah, Pak, sampai di Pak kamu. Danren senyum, berarti benar ya. Jadi sekali lagi kunci supaya Maebrat maju itu adalah infrastruktur terutama jalan ya Pak? Betul. Mulus pasti akan Maebrat maju, kira-kira gitu.
Ini tergantung pada PJ Gubernur dan Gubernur ke depan, Pak ya. Itulah kebetulan ada beliau, jadi kita main mata dari tadi. Tolong jalan supaya tetap pulih. Terima kasih Pak Rodono. Dan saya mau bergeser ke kabupaten juga yang baru saya dengar belakangan, namanya Tambro. Ya, ini Pak Bupati, PJ Bupati diwakili oleh Pak Kepala Bapeda ini. Ya Pak. Jadi Pak, ini dari Tambro Pak Mose Wuria ini Pak. Saya dengar-dengar Tambro ini penduduknya sedikit, tapi punya pembangkit listrik Pak katanya Pak. Kan tema kita adalah ayo dukung green energy. Emang ada Pak pembangkit listrik di Tambro? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Febi, Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya mewakili Pak Bupati untuk menjawab pertanyaan Pak Febi. Ya. Kabupaten Tambrau ini berdiri sejak tahun 2008 melalui Undang-Undang Nomor 56 tahun 2008, kemudian direvisi dengan Undang-Undang 14 tahun 2013. Kurang lebih 11.529 km persegi. Ya. Yang unik dari Kabupaten Tambrau ini 99% Ya. kawasannya itu kawasan hutan lindung, Hutan lindung. kawasan konservasi dan lain-lain. Sehingga ketika kabupaten ini berdiri, Ya. kerja keras dari Bupati Tambro 2 periode untuk membangun kabupaten ini sebenarnya bukan dari nol tapi dari min. Oh minus. Minus. Jadi di bawahnya nol ya Pak? Luar biasa iya, luar biasa sulitnya. Tetapi satu hal yang paling luar biasa lagi kemudian pemerintah Kabupaten Tambro berani menetapkan Kabupaten Tambro menjadi kabupaten konservasi. Ini pilihan yang sulit, biasanya jarang dipilih oleh kepala daerah. Karena kepala daerah pasti memilih jalan aman biasanya. Ya. Kalau bisa buka kawasan lebih gampang untuk perkebunan dan lain-lain atau pertambangan. Ya. Tapi melalui komitmen politik, Bupati Tambrau bersama Dewan Perwakilan Kabupaten Tambrau Ya. menetapkan Perda Nomor 5 tentang Kabupaten Konservasi. Itu sangat berani memang, sebab setahu saya belum ada kabupaten di Republik ini yang menetapkan kabupatennya sebagai kabupaten konservasi. Bahkan Papua Barat dan Papua Barat Daya ini. Cuma Kabupaten Tambrau yang punya Perda Nomor 5 tentang Kabupaten Konservasi. Konservasi ya. Berani ya Pak ya? Berani. Itu merupakan pilihan sulit yang dipilih oleh Bupati saat itu. Tetapi ada komitmen luar biasa sesuai dengan visi misi beliau untuk menjadikan Kabupaten Konservasi ini. Maka seluruh daya dan upaya dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan hutan dan lain-lain. Sungai termasuk ya? Termasuk sungai. Kabupaten Tambrau itu merupakan pemilik kawasan tertinggi di Kepala Burung Papua ini. Dengan Gunung Tambrau puncaknya 3.000 meter. Jadi semua sungai-sungai besar itu mengalir melalui Kabupaten Tambrau, dari Kabupaten Tambrau. Ya. Sehingga potensi sungai di Kabupaten Tambrau sungguh luar biasa. Ya. Lahan daratan kita itu 1.151 hektar. Jadi berkali-kali dari lahannya Kota Berkali-kali. Kita penyumbang 40% kawasan hutan untuk mahkota permata Papua yang didirikan oleh Provinsi Papua Barat. Jadi dengan potensi yang sungguh besar itu, Bupati mengambil langkah untuk segera mencari sumber-sumber daya alam yang bisa kita kelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya pada tahun 2015, beliau mengeluarkan anggaran sebesar 48 miliar hanya untuk membangun PLTMH. Apa itu Pak namanya Pak? Pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Oh mikrohidro. Ya. Yang kemudian dikelola oleh PT Tambrau Bersinar Abadi yang merupakan BUMD dari Kabupaten Tambrau. Dengan pembangkit sebesar 800 kali 2. Sehingga kapasitas terpasang 1,6 megawatt yang sudah dilakukan perjanjian jual beli. Satu-satunya Pemda yang melakukan perjanjian jual beli dengan dengan PLN adalah Kabupaten Tambrau. Ya. Itu disampaikan langsung oleh General Manager Unit Induk Wilayah PLN di Jayapura ketika kita tanda tangan perjanjian jual beli. Ya. Karena baru pertama kali Perusda, perusahaan daerah, milik pemerintah daerah melakukan kontrak jual beli dengan PLN. Ya. Kami kontrak jual beli seharga Rp1.128 per kWh. Rugi nggak Pak itu Pak? Justru PLN sangat untung. Ketika PLN pemerintah Tambro rugi atau untung? Kalau cerita untung dan rugi tergantung kapasitas terpasang. Karena kalau bicara untung, seharusnya kami untung. Dengan kapasitas 1,6 megawatt kali Rp1.128, itu sudah luar biasa penerimaan kami. Seharusnya 1 bulan 1 miliar lebih. Ya. Tapi sampai saat ini beban yang baru bisa kami layani hanya 300.
Sehingga jadi masih pendapatan belum kita untung masih ya? sekitar 300 sampai 400 juta per bulan, tapi sudah cukup untuk menutupi operasional. Ya. Dan kami punya keyakinan akan terus berkembang ini. Satu hal lagi Pak Febi, kami telah berupaya untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain, terutama PT Nindya Karya dan PT Firama Karya dalam rangka melakukan eksplorasi pembangunan pembangkit listrik. Dan kami sudah punya FSDD terhadap pembangkit, 2 unit pembangkit yang akan kami bangun sampai tahun 2025, yaitu PLTMH Siakwa sebesar 3,2 megawatt, kemudian PLTMH Anjay di Kebar sebesar 3,6 megawatt. Untuk mencukupi kebutuhan Kabupaten Tambrau, karena jarak kita dari kota Sorong sampai di Tambrau itu 176 km, Pak. Sedangkan jaringan listrik tidak tersedia. Kalau PLN harus bangun pembangkit diesel, maka dia harus bakar Rp1.500 per hari per kWh. Tapi kalau dia beli dari kita, dia lebih untung Rp600, itu PLN pasti senang. Jadi kami sangat yakin dengan melakukan pembangunan PLTMH, Kabupaten Tambrau bisa menghasilkan sumber PAD. Dengan tetap menjaga hutan, menjaga tutupan hutan yang ada, kemudian sungai akan tetap mengalirkan air, dan mesin bisa tetap berjalan. Banyak daerah punya sungai, Pak Febi. Tapi apakah komitmen pemerintah daerah sudah jelas ada? Kalau komitmen itu tidak ada, hutan bisa saja berubah fungsi jadi kawasan lain, dan itu merupakan hal yang paling ditakutkan ketika kita berinvestasi di dalam rangka membangun PLTMH. Demikian Pak Febi. Ya, saya ini nyambung dengan Pak Kepala Bapeda, saya akan kontak dengan PLN, Pak. Tadi kan PLN yang nyambung ya. Apakah kita sudah tersambung dengan Senior Manajer Perencanaan Program dan Inovasi PLN Persero Papua dan Papua Barat, Pak Puguh Priyandoko. Pak Puguh, selamat sore. Selamat sore, Bapak. Pak Puguh, bisa diperlihatkan kawan-kawan wajahnya Pak Puguh supaya kita tahu persis apakah Pak Puguh ini asli apa enggak gitu. Silakan Pak Puguh, ini tadi barusan, nah ini ganteng juga Pak Puguh ini. Di belakangnya ada kincir itu. Pak, tadi Pak Kepala Bapeda Tambrau sudah menjelaskan bahwa Kabupaten Tambrau ini satu-satunya yang menjual energi listrik dari pembangkit hidro kepada PLN, dan ini kemudian menjaga apa yang disebut sebagai green energy, Pak. Betulkah itu, Pak? Ya, terima kasih. Tadi DMAP sudah saya monitor, Pak. Memang betul, Pak. Di Tambrau itu memang kalau kami punya data itu satu-satunya kabupaten yang 100% RDB, artinya rasio desa berlistrik untuk wilayah Papua Barat Daya. Yes, tepuk tangan buat Tambrau dong ya. Betul, seperti itu. Dan kami sedikit menyampaikan bahwa untuk daya mampu di Papua Barat Daya itu 60,85 MW megawatt. Sedangkan cadangannya masih 13,15 megawatt. Artinya untuk perkembangan investasi di Sorong atau di Barat Daya itu masih cukup luas. Dan kami juga akan membangun, Pak, ini walaupun karena 23% target dari pemerintah tahun 2025 harus tercapai, EBT, energi baru terbarukan, sekarang masih sekitar 12%. Jadi kami terus untuk membangun khususnya di Papua Barat Daya. Itu, Pak. Pak, bagaimana PLN bisa meningkatkan, Pak, supaya kita tidak bakar minyak lagi, supaya kita tidak bakar batu bara lagi gitu. Gimana ini PLN di terutama wilayah Papua dan Papua Barat supaya green energy tetap bisa kita jaga, Pak? Ya, kami sudah punya program, Pak, di 2023 dan 2024. Mungkin bisa saya bacakan bahwa di 2023 kami akan melistriki 65 desa gitu ya, di Papua Barat Daya. Ya, semua kota ya, Pak. Ada Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, kemudian Raja Ampat, Tambrau termasuk di Maibrat. Kemudian di 2024 ini sudah ada di RUPTL, justru lebih besar lagi, yaitu 91 desa. Artinya kalau itu memang menurut kajian kami untuk pertumbuhan di Papua Barat Daya, walaupun itu provinsi terakhir, tapi potensi untuk pertumbuhan tadi sudah disampaikan 8,7% memang benar, jadi makan
walaupun kami ada cadangan, tapi kami terus membangun di 2023 dan 2024 khususnya energi baru terbarukan. Baik Pak. Dan terus apa lagi Pak? Nah, salah satu energi baru terbarukan yang menjadi inovasi diakui tingkat nasional itu dari Sorong Pak, dari teman kami di Sorong. Namanya Supersun. Nah itu sudah diakui, sudah bisa diterapkan di Sorong. Terima kasih. Ini juga berkat bapak-bapak, warga Sorong dan sebagainya atas supportnya. Terima kasih. Demikian Pak ya. Pak, tahan diri dulu Pak ya. Nanti tolong di ini kalau ada pertanyaan buat Bapak, misalkan masih ada yang bisa menjawab. Saya ingin menyapa Bupati Raja Ampat ini, tapi yang beliau hadir secara virtual. Apakah Pak Lati sudah tergabung dengan kita? Selamat sore Pak. Oh belum. Kalau belum saya akan bergeser kepada ekonom kita Mas Ahmad Jamil. Silahkan Mas Ahmad Jamil. Ya. Nah Mas Ahmad baik, sebagai seorang ekonom, terima kasih telah hadir. Saya kepingin dapat pandangan dari Bang Ahmad Jamil mengenai bagaimana mengembangkan wilayah provinsi baru ini, Papua Barat Daya ini, supaya dia kenceng gitu, supaya dia akselerasinya bisa tinggi gitu. Apa sarannya Mas Ahmad Jamil? Silakan. Melompat jauh. Ya, bisa ada flanking gitu ya, jadi bisa mengalahkan provinsi-provinsi lain di ranah Papua ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, makasih banyak atas waktunya dan saya sebetulnya bahagia sekali pada kesempatan kali ini kita membahas satu isu yang sebetulnya bukan hanya 1-2 tahun saja, tapi kita membahas tentang anak cucu kita nantinya. Ya. Kita membahas tentang masalah lingkungan, ya. Dan lingkungan saat ini menjadi satu hal isu yang diteliti dengan lebih baik lagi. Ya. Kenapa saat ini lingkungan menjadi masalah? Kalau tidak diteliti dengan baik, maka kedepannya kita tidak bisa membangun juga dengan baik. Ya. Nah, salah satu untuk bisa masuk membangun lebih cepat tentu ada investasi di dalamnya. Betul. Nah, kenapa investasi menjadi penting? Saya menganggapnya penting. Ada 3 hal yang menjadi hal yang menjadikan itu penting. Satu, membuka lapangan pekerjaan bagi kita. Ya. Kenapa demikian? Tingkat kemiskinan di kita agak cukup tinggi. Bahkan di satu kabupaten sampai kalau tidak salah sampai dengan 30%. Dan itu cukup tinggi. Pengangguran kita juga lumayan. Kalau tidak salah ada yang sampai 9, sekian. Dan itu cukup tinggi. Maka investasi sangat dibutuhkan untuk membuka lapangan usaha. Dengan lapangan usaha itu kita bisa masuk di dalamnya, mendapatkan gaji sehingga kita bisa makan. Pembahasan tentang ekonomi itu bagaimana kita bisa makan dan minum dengan bahagia. Kenapa dengan bahagia? Jangan sampai saat ini kita makan, besok kita bingung mau makan apa. Ya. Lusa kita bingung mau makan apa. Kalau kita bahagia, besok kita tidak pusing. Makan apa, tapi makan siapa gitu ya Pak? Jangan. Yang kedua adalah letak geografis kita itu sangat baik sekali sebetulnya. Tadi ada yang bilang katanya, ada yang bilang kita ini adalah kepalanya, matanya, otak. Dalam posisi kepala, disitulah semua pembangunan dimulai. Kita hidup itu mulai di kepala gitu. Di situ ada otak, di situ ada mata yang melihat jauh, dan sebelum kita melaksanakan semuanya, kita mulai dengan otak yang baik. Tapi yang saya maksud adalah, dengan pintu masuk, mobilitas semuanya akan menjadi lebih cepat gitu. Ya. Saya tidak hanya membahas tentang Papua Daya saja, tapi wilayah-wilayah lainnya juga yang ada di Papua akan lewat juga di sini. Dan itu sangat baik. Contoh misalkan, kalau tidak salah, kapal pelni yang lewat di kita plus minus 9. Mungkin saat ini ada yang sedang dok kalau tidak salah, untuk disiapkan di bulan puasa. Plus minus 9 kapal pelni kalau ada tambahan lagi. Dan maskapai yang masuk di kita, tadi sudah dijelaskan tentang Bandar Deo yang cukup lama diperjuangkan, dan itu menjadi sangat penting bagi kita. Plus minus sekitar 20 take off dan landing, dan itu lumayan tinggi yang ada di wilayah Papua. Dan dengan adanya itu mobilitas menjadi sangat baik. Di samping itu, pelabuhan peti kemas kita juga saat ini
Kalau tidak salah sudah melayani 24 jam, yang sebelumnya tidak 24 jam. Saat ini sudah melayani 24 jam. Artinya mobilitas di dalam itu sudah lebih baik. Nah, saya mau mengatakan begini. Kita saat ini, provinsi ini memang paling muda. Memang paling muda, tapi saya meyakini satu hal, bisa lebih cepat dibanding kakak-kakaknya. Mungkin demikian. Ya itu ya harapannya Bang. Betul ya. sekali. Bang, saya sekarang ingin bergeser ke Kabupaten Sorong Selatan yang diwakili oleh Pak Kadis Infokom, Pak Nimrod Now. Pak Nimrod, adakah? Pak Nimrod, silakan Pak, di sini Pak, biar kelihatan di depan Pak. Nah, Pak Nimrod, ini sebagai Kadis Infokom Sorong Selatan ini, tentu seperti para kepala daerah tadi juga Pak Kepala Bapeda, bisa dijelaskan Pak. Hebatnya Sorong Selatan ini apa Pak? Supaya orang mau datang ke Sorong Selatan baik sebagai investor maupun sebagai wisatawan untuk menikmati apa yang ada di Sorong Selatan. Kami persilahkan. Terima kasih dari tempat ini atas nama pemerintah daerah Kabupaten Sorong Selatan, Pak Bupati, Wakil Bupati Sekda menyampaikan selamat dan sukses untuk Tribun Sorong.com yang dicanangkan tadi. Dan biarlah kita semua lebih maju ke depan sebagai dinas teknis yang mengawal mitra kerjasama dengan media nanti. Pada prinsipnya Pak Bupati berhalangan hadir dan kami diminta untuk menghadiri pertemuan ini, sekalian launching Tribun Sorong.com ini, dan sebagaimana yang diberikan kepada kami, ada pernyataan, ada semacam komitmen. Sorong Selatan terakhir dalam pengembangan ekonomi itu bertumbuh pada 4 sektor besar atau 4 bidang. Pertama itu di bidang perikanan, di bidang pariwisata. Perikanan itu potensi unggulannya udang dengan kepiting. Udang dan kepiting Pak ya. Terus yang kedua sektor perkebunan, sagu dan kelapa sawit. Kalau udang dan kepiting itu investasinya rakyat atau ada investor yang datang dari luar, Pak? Kalau udang dengan kepiting, kita terakhir ini masih ada investor, tapi sifatnya lokal. Oh, lokal ya. Pernah juga kita kerjasama sampai ke Sorong sini, ada pengusaha di sini dan mereka mengambil hasilnya di sana dan dibawa di sini dan langsung diteruskan ke Makassar, Surabaya dan juga di ekspor ke luar negeri itu. Ya, itu ya Pak ya, potensi. Ya, potensi. Kalau di bidang pariwisata yang bisa dijual dari Sorong Selatan Pak? Sekali lagi tadi saya sebut bahwa kita di sana potensi perikanan itu saya sebut, yang kedua perkebunan itu sagu dan kelapa sawit, terus yang ketiga itu pariwisata. Sebenarnya sektor yang kita unggulkan di sana itu kami harap bisa mendapat perhatian dari semua kita, terutama juga media Tribun Sorong.com. Ke depan kita mengekspos potensi air pemandian. Oh, air pemandian. Air pemandian. Kita di sana terkenal di Sorong Selatan itu ada Sungai Sembra dengan sungai atau air terjun Sevrox. Lebih jernih mana dibandingkan dengan Maibrat tadi Pak? Kata Pak Rondonuwu kan saking bersihnya, itu kayak air mineral. Di tempat Bapak kayak air mineral juga enggak? Prospeknya memungkinkan untuk pengembangan air mineral. Ya. Jadi ini sebenarnya sudah lama sekali kita gaungkan untuk bagaimana atau memperkenalkan ke investor untuk harus datang, dan kita dengan Maibrat sebenarnya beda-beda tipis. Oh, beda-beda tipis. Ya. Jadi kualitas airnya dan airnya berpotensi sekali untuk selain air pemandian, tempat wisata, tetapi juga untuk air mineral tadi. Ya. Kami harap bisa diperkenalkan oleh media ini dan lebih cepat investor masuk. Di perikanan apalagi itu menjanjikan sekali. Ikannya yang paling terkenal dari Sorong Selatan ikan apa Pak? Kita ikan kembung. Oke. Ya, itu. Kalau dari Tambro ikannya adalah tuna. Iya. Kalau di tempat Bapak tuna ada nggak Pak? Tidak. Oh, tidak tuna, ada ya. Tidak. Tuna ada di air laut. Di tuna, Pak ya. Di air laut, Pak. Ya. Demikian ya Pak ya. Terima kasih. Teman-teman, apakah kita sudah tersambung dengan Bupati Raja Ampat? Belum? Belum ya? Belum?
Jadi saya tambah sedikit Pak. Boleh, silakan. Ini ekonom anak muda di sebelah kiri saya, kanan saya. Prinsip dari membangun suatu daerah memang kita butuh investasi. Ya. Karena investasi itu ada, itu terjadi penyerapan lapangan kerja, tercipta lapangan kerja, Ya. itu pendapatan masyarakat meningkat atau tenaga kerja meningkat, terus ekonominya sejahtera. Ya. Jadi itu sudah rumusnya memang. Ya. Dengan demikian maka Papua Barat Daya tetap kami menjadi sokongan, dari Sorong Selatan menjadi sokongan, menjadi penopang untuk perkembangan Papua Barat Daya. Dan juga ada satu konsep yang harus kita kembangkan lagi adalah, dan itu teorinya Pak, konsep yang harus kita kembangkan adalah ketika kita sudah menemukan pusat-pusat produksi, itu kita harus mantapkan yang namanya distribusi. Distribusi ini terkait infrastruktur Pak. Kita di Sorselit sebenarnya butuh ketika jalan bagus saja, jembatan yang memadai, kapal-kapal yang terhubung ke sana, kami menjadi pasar untuk Maibrat Pak. Oh gitu. Kami menjadi pasar untuk Maibrat. Dan dengan demikian maka ketika pasar di Sorong Selatan itu, pasar Sorong Selatan itu masuk kategori pasar pasar yang memenuhi standar standar dari meteorologi. Ya. Itu kita termasuk standar di Papua Barat dan terakhir masuk Papua Barat Daya kita termasuk yang di atas itu. Jadi kita pasar yang paling terbesar dan terbersih di Sorong Selatan, pasar Kajase namanya. Oke. Jadi listrik aman di sana ya Pak? Kebutuhan listrik, sambungan listrik aman? Listrik aman. Ya. Kita kendalanya di infrastruktur jalan aja. Oh, infrastruktur jalan. Dan juga dermaga dengan kapasitas tertentu untuk penyanggah di Maibrat itu Pak. Jadi sekali lagi, Maibrat itu berkembang kalau logistik dan seluruhnya yang terkait dengan bongkar muat barang di Sorsel itu pusatnya Pak. Jadi kalau urusan jalan berarti urusan jalan provinsi nih Pak ya, antar kabupaten ya? Kami harap di backup oleh Papua Barat Daya. Gitu Pak. Ya Pak ya? Pak Sekda berarti urusan infrastruktur antar kabupaten dan kota itu urusannya pemerintah provinsi ya Pak? Jadi ini tadi Pak Kadis Infokom Sorong Selatan berharap pemerintah provinsi segera bisa memperbaiki jalannya Pak. Ada dananya nggak Pak kira-kira Pak? Silakan Pak itu Pak. Ya sudah Pak. Terima kasih ya untuk APBD 23 kita. Ya. Hal ini sudah ditampung. Ya. Tapi mungkin tidak semuanya Pak. Ya. Jadi nanti kita perlu fokus di mana yang prioritas. Kira-kira seperti itu Pak. Tapi perencanaan untuk itu ada ya Pak? Sudah ada Pak. Karena tanpa jalan kita nggak bisa apa-apa kan Pak ya. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara kalian, rasanya kita tidak afdol ya. Rasanya kita tidak afdol kalau kita tidak mendengarkan dari aparat keamanan kita. Teman-teman. 1, 2. Mas. 1, 2. Mantap ini. Mumpung ada Pak Danrem ini. Bagaimana ini Pak? Kita membangun harus ada jaminan keamanan. Nanti Pak Kapolres juga bisa menambahkan. Tapi Pak Damren dulu bisa cerita mengenai kondisi keamanan di wilayah Papua Barat Pak. Monggo Pak, silakan. Terima kasih. Kalau dari segi keamanan, kebetulan juga saya orang baru, tapi stok lama juga. Ya, orang baru stok lama di Papua kan Pak ya? Untuk keamanan ini, terus terang kita tidak bisa berjalan sendiri. Ya. Keamanan itu muncul dari semua yang ada di wilayah. Kami saja terpanggil untuk bisa sama-sama membangun negeri. Ya. Oleh sebab itu, kami pada saat kondisi sekarang adalah untuk membantu pemerintah daerah. Di wilayah saya ada 5 kabupaten 1 kota, ketepatan sebagai COG saya bilang, Center of Gravity saya sementara ada di samping kanan saya, wilayah Maibrat. Ini yang menjadi perhatian khusus. Oh, Maibrat perhatian khusus Pak ya? Perhatian khusus bagi saya. Oleh sebab itu, kemarin saya sudah bincang-bincang dengan para media. Kalau kami mengatakan, saya mengatakan wilayah itu aman sudah pasti. Pak Bupati juga mengatakan tempat itu aman sudah pasti. Tapi ada selentingan yang mengatakan iya, karena Pak Danrem, Pak Panglima ke sana dikawal. Oleh sebab itu, ada rencana waktu dekat ini, kami besar harapan mengajak media untuk sama-sama, karena media ini corong mata tadi saya lihat itu, untuk bisa sama-sama kita ke Maibrat. Mohon bantuannya, karena kalau sudah wartawan yang datang ke sana menyampaikan tempat itu aman, saya yakin dan percaya.
karena itu tidak direkayasa. Iya, iya. Oleh sebab itu besar harapan kita, mari kita sama-sama ke sana untuk membuktikan bahwasanya tempat dimanapun kita injak di tanah Papua ini seluruhnya aman, khususnya Papua Barat Daya. Ya. Kami TNI dengan segala kemampuan kami akan membantu sepenuhnya. TNI Polri akan membantu sepenuhnya. Apa yang diinginkan oleh pemerintah daerah, kami hanya menjunjung siapapun itu. Kami akan tetap menjunjung tinggi, membantu dengan sekuat kemampuan kami, sehingga di mana kami berada, disitulah tanah yang harus kita jaga bersama. Ya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Darem. Dan ini keamanan itu tidak lepas dari kriminalitas dan Kamtibmas. Mumpung ada Pak Kapolres nih. Moga Pak, cerita Pak mengenai keamanan terutama Kamtibmas, terutama di wilayah kerjanya Pak Happy. Silakan Pak. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Jadi selaras juga dengan disampaikan Bapak Danrem, untuk masalah tanggung jawab keamanan memang bukan hanya menjadi tanggung jawab Polri, namun seluruh stakeholder yang ada di wilayah Sorong ini, Sorong Kota tentunya, wilayah hukum kami sebagai Polri penanggung jawab keamanan di Sorong Kota ini. Kita juga bekerjasama dengan pemerintah kota maupun pemerintah provinsi tentunya. Walaupun memang pemerintah provinsi ini memang baru dibentuk, penjabat gubernurnya juga masih sementara dan juga Pak Wali Kota. Namun demikian itu tidak menjadi penghalang buat kami untuk selalu sinergi, bersatu padu, bahu-membahu, juga dibantu dengan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat juga. Ya. Ulama juga, kepala suku, semuanya kita bahu-membahu untuk menjaga supaya Sorong ini tetap aman, kondusif. Apalagi di tahun ini kita menghadapi tahun politik, tentunya di tahun 2024 ada pilkada provinsi dan juga pilkada kota. Tentunya ini saya tidak bisa bekerja sendiri, tentunya saya juga mengharap bantuan dari seluruh warga kota dan juga TNI yang selalu setia membantu kami juga, dan juga Pemda. Saya kira itu. Ya, baik. Sebelum saya lanjutkan untuk sesi tanya jawab, kita akan break, tapi saya kepingin teman-teman mahasiswa ada yang ingin bertanya. Kalau bertanya monggo silahkan. Nanti panitia akan memberikan mic-nya, dipersiapkan. Jadi kita break sebentar. Setelah break untuk menonton tayangan, nanti teman-teman mahasiswa bisa mempersiapkan pertanyaan ditujukan kepada siapa ya yang menjadi narasumber kita. Baik, sebelum memasuki tahap kedua yaitu tanya jawab, maka kita saksikan video yang berikut ini. Saya Dr. Hamzah Khairia MAG, Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong, mengucapkan selamat dan sukses launching tribunsorong.com. Harapan saya akan menjadi pilar dalam rangka memperkuat demokrasi, lalu kemudian kesejahteraan dan harmoni di kawasan Papua Barat Daya. Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Dr. Mulis Hafel sebagai manajer Region Universitas Terbuka Sorong mengucapkan selamat atas launching tribunsorong.com dengan harapan agar supaya menjadi bacaan yang lebih efektif bagi masyarakat yang ada di Kota Sorong dan sekitarnya. Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Budi Mahmudi selaku General Manager Airnav Indonesia Cabang Sorong beserta jajaran mengucapkan selamat atas launchingnya tribunsorong.com. Semoga Tribun Sorong menjadi media yang informatif dan terpercaya bagi masyarakat di Kota Sorong. Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Cesar Tarya, Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Domeni Edian Wosok Sorong, mengucapkan selamat atas launching tribunsorong.com. Semoga kehadiran tribunsorong.com bisa memberikan warna dalam penyampaian informasi kepada masyarakat dan mengedepankan nilai edukasi atas setiap informasi yang disampaikan, akurat dan terpercaya. Tribunsorong.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Amri Pari Usamahu, GM Telkom Retail Papua Barat, mengucapkan
Selamat atas launching tribunsorong.com. Harapan kami, semoga Tribun Sorong menjadi pemersatu bangsa, menjadi penyeimbang dan penyelaras berita dan informasi yang ada di negeri Papua, dan Tribun Sorong bisa lebih maju ke depannya. Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Puguh Piranjoko mewakili PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat mengucapkan selamat dan sukses atas peluncuran tribunsorong.com ke-69 Tribun Network kelompok Kompas Gramedia. Semoga kehadiran Tribun Sorong bisa menjadi referensi warga Provinsi Papua Barat Daya. Saya Muhammad Nasir Seberwatan, Ketua Bawaslu Kota Sorong, mengucapkan selamat dan sukses atas launchingnya tribunsorong.com. Semoga Tribun Sorong menjadi garda terdepan dalam memberitakan informasi-informasi yang bersifat edukasi dan pendidikan kepada masyarakat di Papua Barat Daya. Tribun Sorong, yes. Saya Mananwir Franky Umpain, Ketua Harian Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua Barat Daya, mengucapkan selamat atas launching tribunsorong.com. Semoga tribunsorong.com dapat mengawal dan berkolaborasi dengan masyarakat adat agar nyawa, harta, dan martabat orang Papua terus terjaga. Josuba, adat kuat, rakyat bermartabat, negara hebat. Mata lokal menjangkau Indonesia. Baik, sudah ada yang tanya, silakan. Sebutkan nama, dari mana, dan ditujukan kepada siapa ya. Tolong, silakan. Baik, saya Zainuddin Narwawan, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sorong, delegasi daripada BEM Universitas Muhammadiyah Sorong. Ya. Sebenarnya banyak yang ingin saya tanyakan, ya, sesuai dengan banyaknya pemaparan yang juga disampaikan oleh para petinggi-petinggi kita tadi. Nah, namun hanya ada beberapa yang kemudian saya soroti. Ya, singkat yang padat. pertama, kepada Bapak PJ Wali Kota Sorong, ya, yang kemudian berbicara terkait pembangunan maupun infrastruktur yang kemudian disampaikan. Akan tetapi, kalau kita melihat secara teknis, bahwasanya tidak secara menyeluruh atau menyentuh sampai kepada sendi-sendi terkecil daripada substruktur masyarakat. Oleh karena itu, dalam upaya untuk memperbincangkan energi ataupun green energy itu sendiri, maka bagaimana mengupayakan agar kemudian oksigen daripada hasil masuknya investor itu bisa dinikmati oleh sesama. Semua masyarakat baik lapisan atas maupun lapisan bawah. Agar kemudian tidak menimbulkan kerusakan-kerusakan hutan baik di dalam kota maupun di pedesaan-pedesaan kecil. Itu yang pertama yang harus dicatat. Yang kedua, persoalan keamanan. Yang saya soroti ada bagian Bapak TNI maupun Kapolres yang tadi sudah mempresentasikan berbagai macam upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mensterilkan Kota Sorong. Terima kasih. Akan tetapi, baik daripada bulan sebelum-sebelumnya, kita sudah menemui berbagai macam daripada tingkat kriminalitas yang kemudian terjadi di Kota Sorong. Yang pertama, angka begal yang kemudian meningkat, yang kemudian sampai hari ini menjadi ketakutan masyarakat untuk kemudian berkeliaran sampai tengah malam. Bahkan pada kompleks-kompleks tertentu, ada upaya-upaya tertentu yang kemudian belum dilaksanakan, sehingga upaya untuk memberantas begal itu belum secara totalitas terjadi di Kota Sorong. Sehingga keamanan yang seharusnya dijaga malah menjadi salah satu ambiguitas untuk anggota keamanan itu sendiri. Ya. Nah, itu ya. Ya. Kemudian yang kemudian menjadi pesan daripada pertanyaan saya adalah green energy tidak hanya membahas terkait bagaimana infrastruktur masuk ke dalam daerah,
Tapi Green Energy juga membahas terkait bagaimana pengertian oksigen kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah sekitar. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kakak. Jadi yang pertama ini tentu Pak Kapolres, karena tadi konteksnya Sorong kali ya. Emang benar Pak, ada banyak begal di Kota Sorong, kata mereka sih. Baik, terima kasih untuk Mas siapa tadi? Dari Universitas Muhammadiyah ya. Dari Universitas Muhammadiyah. Baik, perlu saya sampaikan bahwa memang ada beberapa kejadian terkait begal, namun tidak terlalu signifikan. Malah justru yang banyak terjadi di Kota Sorong ini adalah curanmor. Oh, curanmor Pak ya. Betul. Ini terjadi karena memang seperti kita ketahui bahwa teori tindak pidana itu kan ada kesempatan, ada niat. Nah, kemudian manakala kesempatan dan niat itu terjadi ataupun bisa, itu karena ada kelengahan daripada si empunya sepeda motor itu tadi. Jadi rata-rata seperti itu, mungkin lupa cabut kunci atau mungkin double kunci dan lain sebagainya. Ini terjadi. Namun demikian kita tetap berusaha ya. Terima kasih tadi sudah memberikan kritik kepada kami terkait kriminalitas di Kota Sorong. Kita juga sudah berupaya, bahkan kemarin kita sudah menangkap juga beberapa tersangka curanmor dengan barang bukti sepeda motor juga lumayan banyak. Nanti akan kita rilis dan akan kita sampaikan pada rekan-rekan media. Memang saat ini belum kita rilis karena memang harus bersamaan dengan kejadian-kejadian yang lain, supaya kemarin kayak seperti pembunuhan yang kita sudah ungkap dan juga pengejaran terkait pembakaran wanita yang di Kilo 9 itu nanti kita akan kita rilis semuanya untuk kejadian-kejadian tadi. Ke depan kita akan evaluasi terus tiap hari dan juga tiap minggu terkait kriminalitas yang ada. Kita juga akan lakukan patroli di jam-jam rawan dan juga di daerah-daerah rawan yang tadi sudah disampaikan. Ini juga informasi dari masyarakat juga, dan juga Babin Kamtibmas menginformasikan ke kami juga terkait daerah-daerah rawan pun waktu-waktu yang rawan. Kita nanti akan maksimalkan, kita akan optimalisasi terkait waktu maupun daerah-daerah yang rawan begal maupun curanmor. Begal dan curanmor perlu dipetakan Pak ya. Jadi Dek, jangan khawatir, nanti Pak Kapolres akan memetakan daerah mana yang rawan begal sehingga patrolinya lewat situ terus gitu ya. Dan satu lagi ya, soal tadi green energy ya. Betul? Ya, mungkin yang bisa menjawab green energy ini Pak dari PLN di Jayapura ini, Pak Pugoh Priyandoko masih bergabung dengan kami Pak Pugoh. Pak Pugoh, waduh hilang Pak Pugoh nih, tidak bisa jawab gitu kalau masih, soal masih Pak. Ya, Pak ini tadi ada pertanyaan dari mahasiswa ini Pak, mirip sebenarnya dengan pertanyaan dari saya tadi, ya mungkin bisa diulang kembali apa yang dilakukan oleh PLN di wilayah Papua, Papua Barat dan Papua Barat Daya supaya energi primernya itu menggunakan energi yang green Pak, yang hijau, bukan dari fosil atau BBM atau energi yang tidak terbarukan Pak. Silakan Pak Pri. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ya PLN memang semua diarahkan ke energi baru terbarukan. Yang pertama PLN membangun PLTS. Yang tadi saya sampaikan ada 2023 di wilayah Papua Barat Daya dan 2024. Selain itu kita juga melaksanakan dengan solar cell ataupun dengan mikrohidro. Mana potensi kemarin sudah kita meminta potensi-potensi dari mikrohidro ataupun pikohidro yang bisa kita bangun untuk bisa membangkitkan energi listrik. Jadi kita juga mengejar target dari pemerintah 23% di tahun 2025. Kemudian yang perlu kami sampaikan juga bahwa di Papua Barat Daya ini satu-satunya provinsi yang hampir semua 50 megawatt menggunakan gas, lainnya masih menggunakan B3 atau bahan bakar
B3. Sehingga tadi sampaikan memang rupiah per KWH di Sorong itu bisa bagus rupiah biaya produksinya lebih bagus, hanya 1.200 sekian. Artinya PLN terus melaksanakan itu, dan kemarin juga ada beberapa daerah yang memang ini istilahnya mengakuisisi yang dijelaskan oleh baik itu oleh pemerintah, nanti bisa dikelola oleh PLN, sehingga pemerintah bisa menghemat kegiatan-kegiatan pembangkitan energi listrik. Selain itu juga ada excess power yang sudah dibagikan dari energi baru terbarukan, PLN bisa membeli secara sesuai dengan tarif yang telah ditentukan secara MOU. Saya kira itu, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah di penghujung acara kita karena kita sudah jam 6, sudah saatnya kita untuk makan malam. Dan oleh karena itu, terima kasih kepada para narasumber, para penanya, para hadirin yang masih bertahan di ruang yang cukup dingin ini. Dan sebagai penutup saya akan menyampaikan pantun penutup. Malam hari lihat bulan purnama. Bulan bersinar di atas sawah. Jaga. Penampilan saya pasti tidak sempurna. Maafkan saya bila ada khilaf dan salah. Saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network, menyampaikan permohonan maaf sekaligus pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat dan jangan lupa tetap bahagia. Monsinyur Hilarion Datusrega, Uskup Manokwari Sorong, atas nama keuskupan menyambut baik kehadiran Tribun Sorong.com dan mengharapkan segala sukses dalam upaya untuk memperluas wawasan, sehingga tidak heran Tribun Network yang mempunyai semacam semboyan mata lokal menjangkau Indonesia. Tapi bukan hanya menjangkau Indonesia, menjangkau dunia luas, menjangkau bahkan cakrawala, di mana pesan-pesan dari Tribun News itu dapat sampai dan tersebarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nausrau, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat dan sukses atas launchingnya Tribun Sorong.com, dengan harapan semoga kehadiran Tribun Sorong.com ini bisa berkontribusi memberitakan tentang kondisi masyarakat yang ada di Kota Sorong dan Provinsi Papua Barat Daya kepada seluruh masyarakat Indonesia, bahwa masyarakat Papua adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, kebersamaan, dan kerukunan antar umat beragama. Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Haji Abdul Mamun, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Sorong, mengucapkan selamat atas launchingnya Tribun Sorong.com. Harapan mudah-mudahan Tribun bisa dapat memberikan informasi-informasi yang dapat mencerahkan masyarakat dan umat yang ada di Kota Sorong. Saya Haji Mulyono MAG, Ketua Tanfidziyah PCNU Kota Sorong, mengucapkan selamat atas launching Tribun Sorong.com. Harapan dari kami, mudah-mudahan Tribun Sorong dapat berkontribusi yang positif dan penyeimbang dari informasi yang ada di Kota Sorong khususnya dan di Papua Barat Daya. Tribun Network, mata lokal menjangkau seluruh Indonesia. Saya Kepala BPPP Sorong mengucapkan selamat atas di-launchingnya Tribun Sorong.com. Semoga Tribun Sorong.com menjadi media yang kredibel, profesional, dan bermanfaat bagi masyarakat di Sorong maupun di Papua pada umumnya. Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Gilang Yoga Wardanu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong, mengucapkan selamat atas launchingnya Tribun Sorong.com. Semoga dengan launchingnya Tribun Sorong.com ini dapat menjadi penghubung yang baik untuk memberikan informasi yang positif terkait program jaminan kesehatan nasional, khususnya bagi seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya.
Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya, Dede Jayanto, Kepala Stasiun Geofisika Sorong, mengucapkan selamat atas launching tribunsorong.com dengan harapan melalui tribunsorong.com dapat membantu BMKG untuk menyebarluaskan informasi gempa bumi dan tsunami di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya secara luas dan lugas. Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Bapak Ibu hadirin sekalian, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk talkshow yang baru saja berlangsung di sore hari ini. Dan selanjutnya kami mohon kesediaan dengan hormat Bapak Penjabat Sekda Provinsi Papua Barat Daya, Bapak Edison Siagian untuk naik ke atas panggung. Kemudian Bapak Penjabat Wali Kota Sorong, Bapak Syorsya Rangga, Bapak Penjabat Bupati Maibrat, Bapak Benhard Rondonu, kemudian Bapak Dr. Andes Ekonomi Lambert Jitmo MM, dan selanjutnya kami mohon kesediaan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sorong Selatan, Bapak Nimrod Nau, dan Kepala Bapeda Kabupaten Tamro, Bapak Mosye Woria, serta Bapak Ahmad Jamil. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Silakan Bapak. Dan selanjutnya kami mohon kesediaan CEO Tribun Network Bapak Dahlan Dahi dan Vice CEO Tribun Network Bapak Hadrianus Cipyantoro serta News Director Tribun Network Bapak Febi Mahendra Putra berkenan naik ke atas panggung untuk menyerahkan sertifikat ataupun juga piagam kepada para narasumber kita. Yang pertama, kami mohon kesediaan Bapak Dahlan untuk menyerahkan kepada Bapak Penjabat Sekda Provinsi Papua Barat Daya, Bapak Edison Siagian. Di paling ujung Pak, iya. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin. Selanjutnya masih mohon berkenan Bapak Dahlan menyerahkan kepada Bapak Penjabat Wali Kota Sorong, Bapak Syorsya Rangga. Masih selanjutnya Pak Dahlan, kami mohon kesediaan menyerahkan kepada Bapak Penjabat Bupati Maibrat, Bapak Benhard Rondonu. Selanjutnya kami mohon kesediaan Vice CEO Tribun Network Bapak Hadrianus Cipyantoro untuk boleh menyerahkan sertifikat ataupun juga piagam penghargaan ini kepada Bapak Lambert Jitmo. Masih mohon berkenan kiranya Bapak boleh menyerahkan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sorong Selatan, Bapak Nimrod Nau. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kami mohon kesediaan News Director Tribun Network Bapak Febi Mahendra Putra untuk boleh menyerahkan kepada Kepala Bapeda Kabupaten Tamrau, Bapak Mosye Woria. Selanjutnya kepada Bapak Ahmad Jamil. Kami mohon kesediaan Pak Dahlan, Pak Cip bersama dengan Pak Febi boleh berkenan naik ke atas panggung untuk diabadikan bersama dengan para narasumber kita.
Iya, kami masih menanti Pak Dahlan. Iya, silahkan Pak. Boleh Bapak di tengah mungkin? Iya. Baik, kita saksikan bersama. Dengan semangat berarti tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu hadirin sekalian. Untuk para narasumber dan juga para pimpinan Tribun Network. Terima kasih. Bapak-bapak sekalian, untuk semangatnya bersama-sama dengan tribunsorong.com. Kami mohon kesediaan para narasumber untuk boleh berkenan kembali. Demikianlah seluruh rangkaian acara yang mulai berlangsung di sore hari ini. Sebagai penutup kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh undangan yang telah hadir dan para narasumber yang telah memberikan sharing yang begitu bermanfaat dalam acara talkshow kita tadi. Dan acara ini diselenggarakan oleh tribunsorong.com dan didukung penuh oleh Pemerintah Kota Sorong, Pemerintah Kabupaten Sorong, Pemerintah Kabupaten Maibrat, Pemerintah Dinas PUPR Provinsi Papua Barat, Bank Papua, Telkom Indonesia, Pegadaian, Alfamart, PPVP Sorong, PT ANJ, Universitas Terbuka Sorong, Aston Hotel Sorong, YPMAK PT Freeport Indonesia, Astra Motor, Bandara Domini Edward Osok, dan Kavino. Kepada para tamu undangan, kami persilahkan untuk boleh menikmati hidangan yang sudah tersedia. Bapak Ibu boleh sambil menikmati hidangan yang sudah tersedia. Bapak Ibu di round table bagian tengah ataupun juga belakang kami persilahkan boleh menikmati hidangan. Ada buffet di bagian belakang untuk dinikmati. Dan akhirnya saya Noni Densi pamit undur diri. Terima kasih kebersamaannya. Mohon maaf jika sepanjang perjalanan acara kita di sore hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Karena kesempurnaan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Selamat sore, sampai jumpa dan salam sehat untuk kita semua. Baik bagi Bapak Ibu yang